Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han berusaha keras menerobos ke tahap Raja Langit dengan dibantu oleh rekan-rekannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dengan berdirinya Aula Grand Mist, Kaisar Yu benar-benar percaya bahwa gerbang zaman dapat maju pesat dan menjadi kekuatan utama di alam surga dalam waktu singkat. Menjadi kekuatan teratas di alam surga mungkin mustahil. Lagi pula, kekuatan seperti pengadilan surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal telah mengumpulkan kekuatan sejak awal penciptaan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kata Fang Han. Itu belum tentu benar, kata seorang wanita di tubuh Kaisar Yu. Satu Aula Grand Mist saja tidak cukup untuk menjadikan kita kekuatan terbesar di alam surga, tetapi dengan tambahan alam pil kuno, sulit untuk mengatakannya. Dan jika itu masih belum cukup, lalu bagaimana dengan kuil suci kuno? Kuil suci kuno? Mata yang mulia abadi Linglong juga berbinar. Dia menatap Kaisar Yu sejenak, lalu ke tubuh wanita di atas Kaisar Yu yang tadi berbicara, itu adalah pedang panjang dengan 12 pasang sayap. Dia tak kuasa berkata, pedang kuil suci, kitab suci iman. Jadi, Kaisar Yu, Anda adalah penerus kuil suci kuno. Bagus, sangat bagus. Kuil suci kuno adalah istana surgawi lainnya. Memperoleh kuil suci ini berarti kita memiliki artefak ilahi super lainnya yang mirip dengan Aula Grand Mist. Selama kemampuan kita sendiri meningkat, kekuatan tertinggi di alam surga pasti akan menjadi milik kita. Saat aku naik pangkat menjadi Raja Surgawi, aku akan mencari kuil suci kuno. Untuk sekarang, mari kita pergi ke alam pil kuno. Fang Han melihat bahwa semuanya sudah siap. Dia berdiri di tengah aula kabut agung, mengulurkan tangannya yang besar, dan dari sela-sela kelima jarinya, energi primal yang bergelombang melesat keluar, mengaktifkan formasi tersebut. Seni rahasia pengubah surga di aula kabut agung diaktifkan kembali, sepenuhnya menghilang menjadi debu alam surga. Seluruh kota pusat kuno tiba-tiba lenyap. Energi primordial menyebabkan fluktuasi di seluruh ratusan ribu negara besar istana surgawi. Tak lama kemudian, di titik tertinggi istana surgawi, banyak pasukan yang menyerang istana surgawi, para ahli dari alam lain, dan Raja Surgawi dari ras dewa semuanya memproyeksikan indera ilahi mereka ke sana, terkejut menemukan bahwa gerbang zaman telah lenyap sepenuhnya, tanpa energi primordial yang tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah hilang? Seluruh kota pusat kuno telah lenyap, hilang begitu saja? Mungkinkah seorang Raja Langit telah bertindak? Tetapi bahkan jika seorang Raja Langit bertindak, aku seharusnya mengetahui sesuatu. Barusan, Huang Fu Bian menyerang negara pusat, dan kami menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi kemudian situasi ini terjadi. Raja Langit Miaoli, yang berdiri di udara, mau tak mau merasa sedikit bingung. Dia telah melihat Huang Fu Bian berurusan dengan sekte transformasi Yuhua di negara pusat, dan dia juga telah melihat Huang Fu Bian mengejar Fang Han dan menghilang di ujung alam surga. Dia tidak ikut campur. Itu terlalu rendah bagi seorang Raja Langit untuk membiarkan dua Raja Langit berurusan dengan seekor semut yang belum naik ke tingkat Raja Langit. Namun kini tampaknya Huang Fu Bian mungkin belum berurusan dengan Fang Han. Sebaliknya, Fang Han telah membawa seluruh sekte transformasi Yuhua bersamanya, meninggalkan 100.000 negara besar di istana surgawi. Banyak indera ilahi meresapi kehampaan, meluas keluar, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Sayangnya, seni rahasia pengubah surga di Aula Grand Mist sangat rumit, sehingga mustahil bagi seorang Raja Surgawi untuk menentukan tujuannya. Aula Grand Mist juga tidak kekurangan energi primal. 6 urat surgawinya mengandung 6 kali lebih banyak energi primal daripada istana surgawi. Lebih jauh lagi, urat-urat surgawi tersebut telah dimurnikan oleh Taoist Grand Mist, mengintegrasikan esensi sejati Grand Mist, membuat seluruh Aula Grand Mist tampak kabur saat terbang, menyembunyikan rahasia surgawinya. Bahkan Raja Abadi Penciptaan pun tidak dapat menghitung lokasi tepatnya saat itu. Aula Grand Mist telah lenyap, dan banyak makhluk tertinggi yang mengepung istana surgawi juga tidak tahu kemana perginya. Namun, serangan terhadap istana surgawi tetap harus dilanjutkan. Penderitaan itu menimpa ratusan ribu negara besar alam surga dan miliaran sekte besar tertinggi. Satu persatu, warisan sekte besar dihancurkan, dan banyak kultivator menjadi budak ras dewa, ras barbar, alam lain, dan bahkan ras binatang. Kobaran api perang terus menyebar, bahkan memengaruhi beberapa kultivator di ruang hampa dimensi lain. Selain ratusan ribu negara besar di istana surgawi, terdapat juga kekuatan kultivator sesat yang sangat besar di tempat lain. Misalnya, asosiasi pedagang terkenal di alam surga seperti Menara Hongqi dan Aliansi Langit dan Bumi didirikan oleh beberapa kultivator sesat tingkat tinggi, tetapi sekarang hampir semuanya telah hancur. Selain 3 kekuatan tertinggi, Pengadilan Surgawi, Tanah Suci Kebenaran, dan Dinasti Asal,
para kultivator manusia di alam surga juga mencakup kekuatan kultivator pemberi yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di beberapa tanah terpencil atau ruang misterius, di ratusan miliar triliunan alam semesta, dengan jumlah kultivator sebanyak pasir di Sungai Gangga. Sebagai contoh, alam Dewa Unta yang pernah dilihat Fang Han sebelumnya adalah alam para kultivator manusia, meskipun alam itu tandus. Ada banyak sekali alam seperti itu di alam surga. Tanah suci kebenaran. Masih di aula calon Raja Surgawi, papan peringkat di atas terus berubah, membuat banyak kaisar kuno tercengang. Tanah suci kebenaran dipenuhi oleh para ahli, miliaran jenius, dan kaisar kuno yang jumlahnya seperti hujan, tetapi hanya ada beberapa ahli tingkat penguasa surgawi. Dengan penguasa surgawi cahaya mengalir, Shi Liu Guang, sebagai yang paling dihormati, ia pernah menduduki peringkat kedua dalam daftar kandidat Raja Surgawi, sosok dengan potensi besar untuk naik menjadi Raja Surgawi. Namun kini, dalam daftar kandidat Raja Langit, ahli ini berada jauh di belakang, menyebabkan banyak kaisar kuno gemetar ketakutan. Nama penguasa langit Myriad yang telah lenyap dari daftar, dia telah sepenuhnya jatuh. Dan, penguasa langit tak terlihat, penguasa langit kekuatan ilahi, penguasa langit penghancuran, penguasa langit iblis hitam, penguasa langit bulan cermin, nama mereka semua telah lenyap. Ke-10 penguasa langit tanah suci kebenaran kita telah jatuh. Seorang kaisar kuno dari tanah suci kebenaran berteriak histeris, hampir gila. Ke-10 penguasa surgawi, yang semuanya berharap untuk naik menjadi Raja Surgawi, semuanya telah gugur. Ini adalah kehilangan yang tak dapat ditanggung oleh tanah suci kebenaran kita, sebuah penderitaan yang tak tertahankan. Seorang kaisar kuno memuntahkan darah. Siapa yang membunuh mereka? Segera beritahu penguasa surgawi cahaya mengalir, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selidiki secara menyeluruh siapa yang membunuh orang-orang kita dari tanah suci kebenaran. Mereka harus dicabik-cabik. Itu Hua Tiandu, orang bernama Hua Tiandu, individu terkuat peringkat teratas dalam daftar kandidat Raja Surgawi. Tampaknya orang yang menjaga lampu kehidupan Tuan Surgawi 1000 yang dan lainnya di aula roh primordial samar-samar mendengar 3 suara ini sebelum lampu kehidupan padam. Seorang kaisar kuno bergegas masuk. Lihat, daftar kandidat Raja Surgawi telah berubah lagi. Orang-orang yang belum pernah muncul sebelumnya sekarang ada dalam daftar. Tempat pertama masih Hua Tiandu, tetapi tempat kedua ditempati oleh seseorang bernama Linglong, dan tempat ketiga bukan lagi Yisin, tetapi seseorang bernama Qiwan. Tempat keempat adalah Iblis Hati, kelima adalah Pena Kaisar Manusia N, keenam adalah Feng Baiyu, ketujuh adalah Mi Bao. Baru kemudian Yisin berada di urutan ke-8. Penguasa surgawi cahaya mengalir kita sebenarnya telah turun ke urutan ke-9, hampir tergeser dari 10 besar. Banyak kaisar kuno dari tanah suci kebenaran tiba-tiba meraung satu demi satu lagi, karena daftar kandidat Raja Surgawi terus berubah. Yisin, yang awalnya terkenal, yang tiba-tiba berada di peringkat pertama, tergeser ke peringkat ke-8. Tidak ada yang bisa menerima ini. Siapa sebenarnya para ahli yang tiba-tiba ini? Desis. Tiba-tiba, aura dahsyat menyelimuti seluruh aula calon Raja Langit, dan 2 sosok muncul. Salah satu sosok itu adalah Shi Liu Guang, yang telah memperoleh tangan Raja Surgawi, dan yang lainnya adalah seorang pemuda lemah, tanpa senjata, dengan wajah agak pucat, benar-benar seorang pemuda tampan. Namun, semua kaisar kuno sangat terkejut ketika melihat pemuda yang lemah ini, pemuda tampan, ini. Beberapa kaisar kuno dengan kultivasi yang lebih dangkal bahkan tergagap-gagap. Yisin. Orang yang datang sebenarnya adalah Yisin, si barang antik tua yang telah mendominasi peringkat pertama dalam daftar kandidat Raja Langit selama ratusan juta tahun. Yisin, si pria tampan, tua yang kuno ini, tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia langsung menatap daftar kandidat Raja Langit, tetapi tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya senyum main-main. Liu Guang, lihat peringkat kita. Kita langsung tergeser ke belakang. Dari mana semua ahli ini berasal? Apakah kau tahu? Tanya Yisin dengan tenang. Hua Tiandu dikabarkan sebagai reinkarnasi Raja Langit Hua. Adapun orang-orang lain yang tiba-tiba muncul, saya tidak tahu apapun tentang mereka. Namun, kerugian kita kali ini terlalu besar. Pengadilan surgawi memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan. Saya telah melaporkan masalah ini kepada Raja Langit kita di Tanah Suci Kebenaran. Segera, Raja Langit Kematian, Raja Langit Moralitas, Raja Langit Kehidupan Fana, dan Raja Langit Yi akan pergi ke pengadilan surgawi untuk mempertanyakan masalah ini, dan bahkan menghancurkan pengadilan surgawi, membunuh 5 Raja Langit Malapetaka, keabadian, kekacauan, pembantaian, dan Kaisar Petir, dan menghancurkan pengadilan surgawi sepenuhnya. Mata Shi Liu Guang berkobar dengan niat membunuh. Adapun Hua Tiandu, dan semua orang dalam daftar itu, mereka semua harus mati. Tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Kau tidak tahu asal-usul orang-orang ini, tapi aku tahu, Yisin masih tersenyum.
Linglong itu adalah penerus Grand Mist Daoist dan telah mewarisi Grand Mist Hall yang setara dengan pengadilan surgawi kedua. Ciwan itu adalah jejak reinkarnasi roh purba dari Yang Mulia Iblis Jurang Merah kuno, seorang raja surgawi yang sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Iblis Hati adalah raja surgawi Iblis Hati dari sekte Iblis Purba. Kuas Kaisar Manusia adalah senjata Kaisar Manusia raja surgawi di dunia fana saat itu. Adapun Feng Baiyu, raja suci pengakhiran disegel di dalam tubuhnya. Mi Bao adalah penerus raja abadi asal. Orang-orang ini masing-masing lebih tangguh dari yang sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Tentu saja, Hua Tiandu sebenarnya bukan yang pertama. Yang pertama mungkin seseorang bernama Fang Han, atau seseorang bernama Fang Qingsui. Yixin berbicara panjang lebar, seolah-olah sedang mendaftarkan harta keluarga. Tidak ada yang tahu mengapa dia tahu begitu banyak. Orang-orang ini semuanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Jalan menuju Raja Surgawi diselimuti takdir. Dengan orang-orang ini di hadapan kita, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk merebut takdir dari surga. Xie Liu Guang mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tidak masalah. Aku akan menyingkirkan semua rintangan satu persatu, membunuh orang-orang ini satu persatu, dan menjadikan mereka batu loncatanku. Aku akan sepenuhnya menyingkirkan semua rintangan untuk jalan menuju Raja Langit tertinggi. Senyum Yixin tetap tak berubah. Peringkat dalam daftar kandidat Raja Langit ini tidak berarti banyak. Ada banyak tokoh misterius, seperti para ahli dari dinasti asal, yang tidak ada dalam daftar, menyembunyikan takdir mereka. Itu bukan apa-apa. Saat dia berbicara, semua orang terkejut melihat nama Yixin tiba-tiba muncul 2 kali, melesat cepat, seolah-olah akan melesat ke posisi pertama. Tetapi ketika mencapai posisi keempat atau kelima, nama itu tiba-tiba menghilang, benar-benar tersembunyi. Langit dan bumi, kemuliaan kosmos, jalan sang Raja Surgawi, abadi dan tak tergoyahkan. Di dunia yang sejernih permata, Hua Tiandu duduk bersila dengan mata terpejam, seolah sedang menempuh jalan ilahi yang tiada duanya. Tubuhnya terus bergetar, memancarkan kekuatan kuno dan misterius. Sialan, Fang Han, apakah kau musuh bebuyutanku? Hua Tiandu mengerahkan kekuatan sihirnya berkali-kali sebelum perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas panjang, seolah langit dan bumi terkandung dalam tarikan dan hembusan napasnya. Saat dia membuka matanya, ekspresi ganas langsung muncul di wajahnya. Dia sangat membenci Fang Han, hampir berharap bisa memakan dagingnya dan menggerogoti kulitnya. Di dunia fana, dia benar-benar ditekan oleh Fang Han. Setelah akhirnya naik ke alam surga dan mendapatkan tubuh Hua Tianjun, dia telah memurnikannya, akhirnya berhasil menyatu dengannya, dan bahkan memperoleh peti mati pemakaman surgawi yang legendaris. Sayangnya, dia masih ditekan oleh Fang Han. Dalam satu konfrontasi, dia bahkan kehilangan kunci instan. Ini sama saja dengan memutus jalannya untuk menjadi Raja Surgawi. Perlu diketahui bahwa meskipun ia telah menyatu dengan tubuh Hua Tianjun, jiwanya sendiri masih jauh dari mencapai alam Raja Surgawi, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh fisiknya. Jika tidak, ia tidak akan dikalahkan dengan begitu telak oleh Fang Han. Jika dia bisa menyelinap ke alam pil, kultivasinya akan mencapai alam Raja Surgawi, dan membunuh Fang Han akan semudah membunuh seekor ayam. Tetapi sekarang, Fang Han telah memasuki alam pil kuno dan berkultivasi hingga menjadi Raja Surgawi, sehingga sama mudahnya baginya untuk membunuh Hua Tiandu. Peti pemakaman surgawi, aku sama sekali tidak bisa menggunakannya. Bahkan Hua Tianjun pun tidak bisa menggunakan peti ini. Jika aku berkultivasi hingga alam Raja Surgawi, dengan pengalaman 2 kehidupan, aku mungkin bisa memahami 1 atau 2 hal. Jika aku benar-benar memahami misteri peti pemakaman surgawi ini dan mengubur seluruh langit, apalagi Fang Han, bahkan Raja Surgawi manapun tidak akan menjadi lawanku. Aku akan langsung mengejar Raja Abadi. Mata Hua Tiandu menatap tajam ke segala arah seperti serigala lapar. Sebuah peti mati berwarna merah terang muncul di bawahnya, bagian dalamnya gelap dan dalam, dengan benda-benda tak dikenal mengalir di dalamnya. Peti mati ini, peti mati pemakaman surgawi, adalah artefak ilahi yang tak tertandingi. Sayangnya, peti mati ini bahkan lebih sulit diaktifkan daripada Aula Grand Mist, karena menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Namun, dengan bersembunyi di dalam peti mati ini, Hua Tiandu tidak dapat dibunuh bahkan oleh seorang Raja Surgawi. Hua Tiandu, oh Hua Tiandu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, aku tak pernah menyangka bahwa di dunia fana, kau bukanlah lawan Fang Han, dan bahkan setelah pertemuan yang begitu beruntung di alam surga, kau tetap bukan lawan Fang Han. Sungguh disayangkan, menyedihkan, dan tragis. Siapa? Hua Tiandu meraung, lalu berdiri. Tubuhnya yang tinggi bergetar, menyebabkan ruang dan waktu runtuh menjadi beberapa bagian. Seketika, bayangan putih muncul di dalam pecahan ruang waktu tersebut. Ia mengulurkan tangannya, senyum kejam terukir di wajahnya yang ganas. Beraninya kau mempermainkan aku? Apa kau pikir kau seorang Raja Surgawi? Cakar tajamnya menembus kehampaan, meliputi seluruh kerajaan. Suara mendesing. Tiba-tiba,
bayangan putih itu mengeluarkan energi pedang yang mengejutkan, benar-benar memotong tangan Hua Tiandu yang kuat lalu bergerak keluar, memperlihatkan seorang pemuda. Hua Tiandu, betapa kejamnya sifatmu. Benar-benar pantas disebut reinkarnasi Hua Tianjun. Apakah begini caramu memperlakukan sesama muridmu? Lagi pula, aku pernah menjadi murid sekte Yuhua. Pemuda berbaju putih itu memegang pedang panjang. Seluruh dirinya, manusia dan pedang menjadi satu, bagaikan pedang pembunuh kuno, ketajamannya terlihat sepenuhnya. Bahkan seorang kaisar kuno pun mungkin akan merasakan hawa dingin yang mendalam saat melihat orang ini. Meng Xiaobai. Hua Tiandu mengenali orang itu dan tanpa sadar mengangkat alisnya, mengamatinya. Pertemuan kebetulan apa yang kau dapatkan? Sampai-sampai memiliki kultivasi seperti itu? Jauh melampaui Dewa Langit. Oh, apakah hanya kau, Hua Tiandu, yang diperbolehkan bertemu secara kebetulan, tetapi tidak untukku, Meng Xiaobai? Meng Xiaobai tersenyum tipis. Aku, Meng Xiaobai, bagaimanapun juga adalah penerus Raja Langit Pembantai. Hari ini, aku datang mengunjungimu atas perintah Raja Langit, untuk bergabung denganmu melawan Fang Han. Melawan Fang Han? Apakah Fang Han saat ini seseorang yang bisa kau lawan? Ekspresi mengejek muncul di wajah Hua Tiandu. Dalam perjalananku, aku telah membunuh banyak ahli dari alam lain dan menjarah ingatan mereka, jadi aku tahu tentang perbuatan besar Fang Han. Di Istana Surgawi, dia membunuh ketua sekte Tai dan ketua sekte keluarga Huangfu. Shi Huang, tombak penghakiman, putra Raja Surgawi bencana, dan bahkan penjara ilahi Istana Surgawi, semuanya dihancurkan olehnya, membuat Istana Surgawi tak berdaya. Begitukah? Pengadilan Surgawi tidak tak berdaya. Sebaliknya, berbagai Raja Surgawi sedang memurnikan harta karun tertinggi 33 surga. Setelah berhasil dimurnikan, bahkan jika Fang Han berkultivasi hingga menjadi Raja Surgawi, itu tidak akan berguna. Tentu saja, Fang Han memang tangguh. Kau, Hua Tiandu, adalah reinkarnasi Hua Tianjun, namun bukankah kau juga dikalahkan oleh Fang Han, dan bahkan kunci alam pil kuno diambil darimu? Meng Xiaobai terus tersenyum. Apa? Mata Hua Tiandu langsung dipenuhi niat membunuh. Bagaimana kau tahu tentang pertarunganku dengan Fang Han? Katakan. Kalau tidak, hari ini kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Mati tanpa tempat pemakaman. Meng Xiaobai juga mendengus dingin. Dari dalam tubuhnya, sesosok hantu kolosal muncul, memperlihatkan wujud Kunpeng. Kunpeng ini menelan matahari dan bulan, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Dengan sedikit tarikan napas, seluruh alam semesta bergetar, seolah-olah akan ditelan bulat-bulat oleh Kunpeng. Ini dia, sisa-sisa dari Kaisar Agung Kunpeng, master binatang terkuat di bawah Raja Abadi Penciptaan, dari Taman Seribu Binatang. Kau benar-benar memurnikan benda ini? Dulu, Kaisar Agung Kunpeng menghujat penciptaan dan melarikan diri ke alam fana, namun tetap tidak bisa lolos dari hukuman. Dia dibunuh oleh Raja Abadi Penciptaan, dan tubuhnya dikumpulkan dan disimpan di perbendaharaan. Ekspresi Hua Tiandu berubah saat dia berbicara perlahan. Benar, tubuh Kaisar Agung Kunpeng telah dimurnikan olehku. Raja Langit Pembantai secara pribadi melakukan penguatan untukku dan sekaligus memberikan 19 teknik pembantaian yang mendalam. Dan Raja Langit Kekacauan, Keabadian, dan Malapetaka juga secara bersamaan memperkuatku dan memberikan berbagai metode menakjubkan, menyebabkan aku terlahir kembali. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Selain itu, aku di sini kali ini atas perintah Raja Langit, untuk bergabung denganmu melawan Fang Han. Kau juga salah satu Raja Langit dari Istana Surgawi. Meng Xiaobai tetap tenang, tetapi matanya secara halus mengamati peti mati pemakaman surgawi yang besar di bawah Hua Tiandu. Memang benar bahwa aku adalah salah satu Raja Surgawi dari Istana Surgawi, tetapi ini bukan lagi era Raja Abadi Penciptaan. Tatapan Hua Tiandu penuh kedengkian, berbagai Raja Surgawi dari Istana Surgawi juga menginginkan peti mati pemakaman surgawiku, bukan? Apakah kau pikir aku akan meminta bantuan mereka? Lagi pula, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Meng Xiaobai kini tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Hua Tiandu. Dia tiba-tiba berkelebat, dan seluruh tubuhnya menghilang. Dan di tempat dia tadi berdiri, sebuah tangan besar menghantam dengan keras, tetapi tidak mengenai apapun. Ternyata Hua Tiandu telah menyerangnya, tetapi untungnya, dia waspada dan segera melarikan diri, jika tidak, dia akan mengalami nasib yang kejam. Sialan, dia kabur dengan sangat cepat. Hua Tiandu tidak mengejarnya setelah serangannya gagal. Suara Meng Xiaobai terdengar dari udara, Hua Tiandu, kau memang jahat, tapi aku tetap ingin memberitahumu bahwa Fang Han sedang menuju alam pil kuno. Begitu dia memasukinya dan berkultivasi hingga menjadi Raja Langit, kita semua akan mati. Selain itu, Huangfu Beian telah bersekongkol dengan beberapa ahli Raja Langit yang kuat dan pergi untuk menjaga alam pil kuno. Mereka akan membunuh Fang Han begitu melihatnya. Jika kau pergi, kau mungkin memiliki sedikit kesempatan. Meng Xiaobai, anggap dirimu beruntung bisa lolos begitu cepat. Kalau tidak, dengan kemampuanmu yang pas-pasan,
aku bisa menghancurkanmu semudah membalikkan tanganku. Makhluk tak berguna, berani membandingkan dirimu denganku? Hua Tiandu melambaikan lengan bajunya, mematahkan suara-suara itu. Orang rongsokan yang hanya mengandalkan Raja Langit untuk memberimu kekuatan tidak akan pernah bisa melihat jalan sejati seorang Raja Langit. Saat dia berbicara, dia dan peti mati pemakaman surgawi di bawahnya juga lenyap, seolah-olah benar-benar menuju ke alam pil kuno. Meng Xiaobai kini berdiri di ruang hampa lain, wajahnya dipenuhi amarah, tetapi kemudian dia tenang, memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu bahwa meskipun dia kuat sekarang, dia bukanlah lawan Hua Tiandu. Hua Tiandu, biarkan amarahmu membangkitkanku. Amarahku akan berubah menjadi niat membunuh. Semakin besar amarah, semakin besar niat membunuh, dan aku akan menerobos jalan pembantaian. Kali ini, di tengah kekacauan alam pil, aku akan merebut kesempatan untuk naik menjadi Raja Surgawi sejati. Ketika Fang Han menggunakan kunci alam pil untuk membuka gerbang alam pil, celah akan muncul di gerbang, dan banyak orang akan masuk. Aku juga akan bisa masuk. Pada saat itu, jika aku hanya mendapatkan satu pil ilahi penciptaan yang tertidur di dalam alam pil, satu saja sudah cukup bagiku untuk naik menjadi Raja Surgawi yang tak tertandingi. Tentu saja, guru alam pil yang tertidur adalah yang paling berharga. Tujuanku adalah tubuh guru alam pil ini. Begitu aku mendapatkannya, apa Hua Tiandu, apa Fang Han, kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Kobaran amarah Meng Xiaobai membubung tinggi ke langit. Dalam sekejap, dia pun menghilang. Grand Mist Hall. Saat ini, Fang Han dapat dikatakan benar-benar lengkap. Pasukan dari dunia fana dan pasukan saat ini semuanya telah berkumpul. Seluruh gerbang era berkembang pesat, berubah setiap harinya. Aula Grand Mist dipenuhi dengan ki urat surgawi yang melimpah, memungkinkan setiap murid untuk maju dengan cepat. Terlebih lagi, Aula Grand Mist memiliki wilayah yang luas, bahkan berisi beberapa dunia kecil tempat binatang iblis, binatang buas, dan makhluk lain dipelihara agar para murid dapat berlatih melawannya. Di dalam Grand Mist Hall, waktu juga dipercepat. 1 jam di luar setara dengan 10.000 tahun di dalam. Dalam perjalanannya menuju gerbang alam pil kuno, Fang Han terus-menerus memahami dan berkultivasi, mendorong kekuatan sihirnya hingga batas maksimal. Formasi ilahi era beroperasi sempurna berulang kali. Semua berbagai harta sihir dan kaisar kuno yang sebelumnya ditelannya dipadatkan kembali, kemudian disebar, lalu dimurnikan lagi. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik takdir kecil, menggunakannya berulang kali untuk membersihkan dirinya. Melalui masa penyempurnaan ini, tubuh Fang Han semakin memiliki kemampuan melampaui langit dan bumi, melampaui Dao Agung. Setiap kerajaan ilahi kristal di seluruh tubuhnya terus berevolusi menjadi banyak dunia. Selama kultivasinya, kekuatan bawaannya menjadi semakin kokoh dan dahsyat. Tiba-tiba, cahaya harta karun yang sangat kuat melonjak ke kubah Aula Kabut Agung, menerangi banyak diagram susunan yang gelap. Seketika itu juga, beberapa diagram arai yang sebelumnya tidak dapat diaktifkan mulai beroperasi. Banyak fungsi dari Grand Mist Hall diaktifkan kembali. Seluruh 129.600 diagram susunan, yang mewakili mantra terlarang pamungkas dari Aula Grand Mist, kini dapat diaktifkan, mampu menahan serangan Raja Abadi. Satu serangan dari artefak ilahi penciptaan, ketika Taoist Grand Mist mengaktifkan aula ini kala itu, bahkan kapak ilahi penciptaan milik Raja Suci Leluhur pun tidak mampu menembusnya. Dengan diaktifkannya formasi perputaran langit bela diri agung, kekuatan aula primordial akan semakin kuat, dan harapanku untuk mencapai Dao akan semakin besar. Yang Mulia Abadi Linglong memperhatikan saat Fang Han mengaktifkan satu diagram susunan demi satu, pandangannya tertuju pada diagram terbaru dan terbesar. Diagram susunan ini berbentuk oval, dan di tengahnya, bintang-bintang berkelap-kelip terang. Sesosok hantu ahli bela diri, yang terbentuk dari peta bintang, perlahan muncul, terus-menerus memperagakan berbagai seni bela diri. Seluruh alam semesta seolah berputar dan beroperasi di bawah kendali tinju dan kakinya. Untuk saat ini adalah diagram susunan paling tangguh di dalam aula primordial, batas yang dapat diaktifkan oleh siapapun di bawah seorang Raja Surgawi. Formasi perputaran langit bela diri agung. Setiap gerakan Grand Master bela diri di dalam peta bintang tersebut berputar di sekitar alam semesta. Semua murid yang berlatih di aula primordial segera merasakan indera ilahi mereka berkoordinasi dengan tinju dan kaki mereka, dan tubuh mereka dipenuhi sensasi panas, seolah-olah benih inti seni bela diri telah terkondensasi di dalam diri mereka. Itulah tinju ilahi primordial. Grand Master bela diri dalam peta bintang itu adalah dewa perang yang terbentuk dari kehendak bela diri Taois primordial. Dia sedang mendemonstrasikan jurus tinju ilahi primordial. Begitu dia muncul, semua murid yang melihat guru besar bela diri ini, pada dasarnya, menerima instruksi langsung tentang teknik tinju dari sang Taois primordial itu sendiri. Kemauan bela diri setiap murid meningkat 1000 kali lipat. Tubuh mereka menjadi sangat kuat. Kini, setiap murid gerbang zaman memiliki kekuatan fisik, kultivasi,
dan alam yang sepenuhnya melampaui murid-murid penegak hukum penjara ilahi pengadilan surgawi. Bahkan para dewa emas pun dapat dengan mudah melepaskan kekuatan tempur mereka lebih dari 10 kali lipat tanpa melanggar hukum bawaan mereka. Semakin banyak diagram susunan yang diaktifkan, semakin besar berkah yang diterima setiap murid, dan semakin banyak manfaat yang diperoleh mereka yang berada di dalam aula primordial. Kultivasi mereka juga akan meningkat, memungkinkan mereka untuk mengaktifkan lebih banyak diagram susunan, menciptakan siklus yang baik. Tentu saja, penerima manfaat terbesar adalah Linglong, karena dialah penguasa aula primordial. Dengan setiap bagian dari diagram susunan yang diaktifkan, kultivasi dan pemahamannya tentang Dao Agung meningkat, dan kendalinya atas aula primordial pun bertambah. Dia adalah penerus sejati dari Taois primordial, dan aula primordial adalah harta karun tertingginya. Sekalipun Fang Han mengaktifkan semua diagram susunan di masa depan, aula primordial tetap akan menjadi miliknya. Namun, Fang Han tentu saja tidak akan mencoba merebut aula primordial. Linglong dan dia telah mengalami cobaan hidup dan mati bersama di dunia fana, dan mereka berada dalam keadaan saling percaya sepenuhnya, hati mereka terjalin. Setelah Fang Han mengaktifkan susunan ilahi perputaran langit bela diri agung, guru besar bela diri yang ada dalam diagram susunan tersebut terpatri dalam hatinya. Dia duduk bersila, berulang kali menggambar kepalan tangan ilahi primordial dalam kesadaran ilahinya. Setiap kali dia membuat sketsa itu, kekuatan khusus meresap ke dalam tubuhnya, dan tanpa disadari, rambut hitamnya berkibar, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Saat ini, banyak kaisar kuno di Tanah Suci Balai Kebenaran melihat nama Linglong terus melonjak di daftar kandidat Raja Surgawi, menunjukkan tren melampaui Hua Tiandu yang berada di peringkat pertama. Namun, nama Fang Han tidak pernah muncul dalam daftar tersebut. Fang Han memejamkan matanya, memahami seluruh struktur aula primordial. Konsepsi dari keseluruhan aula primordial itu agung dan luas, dengan semua jalan surgawi terintegrasi di dalamnya. Di dalam tubuhnya, setiap kerajaan ilahi kristal segera memperoleh gelombang energi primordial yang mengembun menjadi bayangan aula primordial, seolah-olah mereplikasi seluruh aula primordial. Jenis kultivasi seperti ini benar-benar belum pernah terdengar dan terlihat, bahkan Linglong merasa itu tidak mungkin. Ajaran Dao zaman yang unik dari Fang Han, dengan berbagai sejarah peradabannya, kehidupan yang bagaikan mimpi, ketidakabadian hidup, serta naik turunnya kehidupan dan kematian, sangatlah mendalam dan luas. Jika diteliti lebih dalam, Linglong merasa bahwa hal itu hampir melampaui Dao Surgawi Primordial yang diciptakan oleh Taois Primordial. Saat membicarakan Dao Surgawi Primordial, Fang Han teringat pada Feng Yaoguang, reinkarnasi dari cermin kaisar. Awalnya, Feng Yaoguang juga berlatih di aula primordial, tetapi Feng Baiyu sangat kuat, jadi dia juga pergi bersamanya. Dia tidak tahu kemana wanita itu pergi untuk berlatih. Yang Mulia Abadi Linglong pernah berkata bahwa ketika Feng Yaoguang berlatih di aula primordial, dia telah menyatukan cermin kaisar di tangan Feng Baiyu dengan tubuhnya sendiri, sepenuhnya memulihkan kekuatan penuh cermin kaisar seperti dulu, memungkinkannya untuk merasakan seluruh alam semesta. Namun, saat ini Fang Han tidak sedang berusaha mencari tahu keberadaan kenalan lamanya itu, ia dengan sepenuh hati sedang meneliti struktur aula primordial dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam Dao zamannya. Tubuhnya dibangun dari miliaran kerajaan ilahi kristal, seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Kini, setiap kerajaan ilahi kristal menampilkan bayangan aula primordial yang akhirnya mengeras menjadi bentuk nyata, mirip seperti model miniatur dan ringkas dari aula primordial. Dao zaman tidak lagi membutuhkan kekuatan yang sangat besar, sekarang ini lebih tentang pemahaman dan peningkatan ranah seseorang, dan aula primordial berfungsi sebagai objek yang sempurna untuk pemahaman tersebut. Dahulu kala, Taois primordial telah bermeditasi selama 90.000 tahun di depan gerbang kehidupan abadi, menciptakan Dao Surgawi primordial, dan kemudian melanjutkan untuk menciptakan aula primordial ini, mendirikan gerbang primordial terdalam. Dao zaman Fang Han saat ini juga berpusat pada jejak jiwa gerbang kehidupan abadi. Dengan memahami aula primordial, dia dapat memahami secara mendalam misteri gerbang kehidupan abadi. Secara bertahap, dalam proses pemahaman, Fang Han hampir menghafal semua diagram susunan tersebut ke dalam tubuhnya. Bahkan diagram susunan yang tidak dapat diaktifkan pun, ia dapat menghafalnya secara paksa dengan Dao zaman, dan kemudian perlahan-lahan menyimpulkan dan memahami misteri mendalamnya di masa depan. Diagram susunan di dalam aula primordial sangat bermanfaat bagi kemajuannya menuju Dao Raja Surgawi dan peningkatan ranahnya. Akhirnya, saat Fang Han terus memahami, dia secara bertahap menemukan bahwa jauh di dalam inti aula primordial, memang ada sebuah gerbang yang terus-menerus memancarkan energi primordial, membuat seluruh aula menjadi semakin kokoh. Inilah gerbang kekacauan primordial. Di kedua sisi gerbang kekacauan primordial, Fang Han bahkan dapat melihat dua baris prasasti batu yang membawa aura penciptaan dunia yang telah ada selama berabad-abad. Dao pada dasarnya tidak memiliki nama, ia diberi nama agar disebut Dao.
Yang ilahi pada dasarnya tidak memiliki bentuk, ia meminjam bentuk-bentuk palsu untuk menumbuhkan kebenaran. Kedua bait ini merangkum semua hal yang berkaitan dengan jalan menuju keabadian, mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Ledakan. Saat Fang Han melihat kedua bait tersebut, formasi ilahi zaman di dalam tubuhnya langsung mempercepat operasinya hingga 1000 kali lipat. Jauh di dalam inti susunan ilahi zaman, gerbang kehidupan abadi yang telah berevolusi juga mengalami perubahan lebih lanjut, menjadi jauh lebih jelas. Seolah-olah gumpalan energi abadi dipancarkan dari sosok misterius itu, membuat Fang Han ingin segera menggunakan jurus guncangan alam Raja Surgawi. Namun, dia tahu bahwa dia harus bersabar dan memiliki kepastian mutlak sebelum mencoba terobosan tersebut. Selain itu, beredar rumor bahwa melewati cobaan Raja Surgawi, jika akumulasi harta seseorang tidak mencukupi, akan menyebabkan kelemahan ekstrim, membuat seseorang rentan terhadap eksploitasi. Di banyak zaman, terdapat individu-individu yang sangat berbakat yang melewati cobaan Raja Langit dan menjadi Raja Langit, tetapi mereka sangat melemah dan, sebelum mereka dapat pulih, ditangkap oleh Raja Langit lainnya, dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat suci, kultivasi mereka lenyap begitu saja. Ketika aku memasuki alam pil dan memperoleh pil ilahi penciptaan yang terpendam, saat itulah aku benar-benar dapat mencoba untuk menembus ke dao Raja Surgawi, dan tanpa periode kelemahan apapun. Fang Han yakin akan kemampuannya untuk menembus ke dao Raja Surgawi sekarang, tetapi dengan begitu banyak musuh kuat di sekitarnya, tetap lebih baik untuk berhati-hati. Saat memahami, indera ilahinya meresap ke dalam aula primordial, mengamati pemandangan di luar. Banyak arus spasial kacau mengalir melewatinya, bahkan ada beberapa zona ruang waktu yang terdistorsi, dan samudra purba yang terbentuk oleh energi gang surgawi. Sebagian dari energi gang surgawi ini mengembun menjadi binatang gang yang menakutkan, yang kekuatannya setara dengan kaisar-kaisar kuno, dan mereka bergerak dalam kelompok. Kekosongan alam surga tak terbatas, bahkan Raja Langit pun tidak dapat menjelajahinya, apalagi makhluk di bawah Raja Langit. Makhluk-makhluk di bawah Raja-Raja Surgawi bagaikan semut dan katak di dalam sumur bagi alam surga. Mereka hanya bisa tinggal di satu tempat kecil sepanjang hidup mereka dan tidak pernah melihat dunia luar. Lihat, di depan sana adalah sabuk aurora surgawi dan bumi. Tiba-tiba, sebuah sungai surgawi yang luas menghalangi jalan menuju aula primordial. Sungai surgawi ini, yang menembus lapisan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, membuat individu yang paling berkuasa sekalipun tampak sangat kecil di hadapannya. Ini adalah sabuk aurora surgawi dan duniawi, yang terbentuk dari kondensasi energi gang surgawi dari penciptaan langit dan bumi. Kekuatannya sangat dahsyat, bahkan seorang Raja Langit pun akan kesulitan melarikan diri jika terjebak di dalamnya. Di dalam sabuk aurora tersebut, beberapa gang beast yang muncul secara alami juga tumbuh. Namun, dengan mengandalkan aula primordial, kita dapat melewatinya sepenuhnya. Di balik sabuk aurora ini terdapat pintu masuk sebenarnya ke alam pil. Hanya para ahli setingkat Raja Surgawi yang dapat melintasi sabuk aurora, itu adalah penghalang alami. Saat Fang Han melihat sabuk aurora ini, dia tahu bahwa alam pil kuno tidak jauh dari sana. Atas desakannya, aula primordial berkedip berulang kali, terjun ke sabuk aurora. Seketika itu, ia merasa dikelilingi oleh gelombang aurora yang dahsyat. Aurora ini kental, berat, dan membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Saat terjadi benturan, aula primordial sedikit bergetar. Di luar, suara retakan bergema terus-menerus, seolah-olah bangunan itu akan runtuh, menyebabkan banyak murid merasa takut. Daya penghancurnya sangat besar. Fang Han juga bermaksud untuk menguji kekuatan yang ada di dalam lautan sabuk aurora ini. Dengan gerakan meraih yang kuat, dia menjangkau keluar aula primordial dan menarik masuk segumpal aurora. Saat cairan itu mengalir di telapak tangannya, dia menemukan bahwa cairan itu memiliki kemampuan korosif yang tak tertandingi, bahkan mampu mengikis artefak abadi tingkat raja. Seorang kaisar kuno yang memasuki tempat itu akan meleleh dalam sekejap. Matanya yang seperti dewa menembus kegelapan, namun dia tetap tidak bisa melihat seberapa dalam sabuk aurora ini sebenarnya. Berdengung, seekor makhluk raksasa, sangat besar, berenang keluar dari kedalaman sabuk aurora. Makhluk buas ini memiliki panjang ratusan juta mil, dan sedikit gerakan saja menyebabkan sabuk aurora bergejolak. Fang Han dapat merasakan bahwa kekuatannya hampir setara dengan dewa langit, dan bentuknya aneh. Ia bernapas masuk dan keluar di dalam sabuk aurora, tetapi kecerdasannya rendah. Melihat aula primordial, ia segera membuka mulutnya yang besar, berniat untuk menelan aula tersebut. Susunan ilahi zaman, segel. Dengan jentikan jari Fang Han, sebuah formasi besar terbentang tepat di luar aula primordial, menyegel binatang raksasa itu di dalamnya. Dengan ratapan yang mengguncang langit, makhluk raksasa itu menyusut dan disegel di dalam batu kristal seukuran telapak tangan, memasuki aula primordial dan mendarat di telapak tangan Fang Han. Di dalam batu kristal ini, aura makhluk buas itu hampir setara dengan Dewa Langit Giok dan Dewa Langit Emas Primordial, dan kekuatannya murni. Bagus sekali, bagus sekali. Ini adalah Rahu Beast,
sebuah keberadaan yang hanya muncul di sabuk aurora. Hanya seorang raja surgawi yang dapat memilikinya. Aku tak percaya kau, Fang Han, bisa langsung menyegelnya. Makhluk buas ini dapat disegel ke dalam harta karun magis, sehingga kualitas harta karun magis tersebut meningkat pesat. Bahkan harta sihir biasa, jika digabungkan dengannya, dapat menjadi artefak abadi tingkat raja, senjata raja, kata Linglong sambil mengamati. Sabuk aurora, yang pada dasarnya berbahaya, adalah salah satu zona terlarang di alam surgawi. Gelombang aurora yang dahsyat dapat langsung melelehkan kaisar kuno, dan binatang astral di dalamnya bahkan lebih tangguh, setara dengan penguasa surgawi yang berada di atas kaisar kuno. Diberkahi dengan keunggulan geografis alami, kecuali jika makhluk setingkat raja surgawi dapat menaklukkan mereka, siapapun yang mencoba menangkap mereka akan menghadapi kematian yang pasti. Zona terlarang di alam surgawi sangat beragam dan berbahaya, merenggut nyawa banyak orang bodoh. Tanpa aula primordial, hanya sedikit, atau bahkan mungkin tidak ada, anggota sekte zaman yang akan selamat. Tentu saja, kultivasi Fang Han saat ini sudah sangat dekat dengan alam Raja Langit, dan dengan kekuatan tempur 300 kali lipat, kekuatan serangannya bahkan sebanding dengan Raja Langit. Formasi ilahi zamannya baru saja meningkat lagi. Menyegel seorang penguasa surgawi itu mudah, apalagi jika dikombinasikan dengan kekuatan aula primordial? Selanjutnya, aula primordial melintasi lautan tak berujung sabuk aurora, menuju alam pil. Namun, Fang Han menganggapnya sebagai sesi kultivasi santai, terus-menerus mengoperasikan formasi ilahi zaman, membunuh dan menyegel binatang astral raksasa di lautan aurora. Kemudian, dengan santai ia menyerahkan mereka kepada para tetua sekte zamannya, yang menyegel mereka di dalam senjata dan harta karun magis mereka. Cahaya berkedip-kedip. Berbagai artefak abadi tingkat raja pun tercipta. Terdapat sejumlah besar binatang astral kolosal yang berkeliaran di lautan sabuk aurora. Fang Han dengan mudah menyegel mereka, dan pada saat mereka mencapai tepi sabuk aurora, lebih dari 100 artefak abadi tingkat raja telah tercipta. Beberapa tokoh inti sekte zaman, seperti Kaisar Yu, 7 kaisar surgawi dan bumi sezaman, dan para pemimpin sekte tertinggi lainnya yang telah menyatakan kesetiaan, kini seluruhnya dihiasi dengan artefak abadi tingkat raja. Baju zirah, cincin, senjata, dan bahkan sepatu bot mereka semuanya adalah artefak abadi tingkat raja. Kekuatan tempur setiap orang meningkat pesat. Fang Han penuh percaya diri. Begitu dia memasuki alam pil dan menjadi raja surgawi, banyak ahli dari sekte zamannya bersatu, akan berdiri setara melawan istana surgawi, menjadi salah satu dari 4 kekuatan utama di alam surgawi, sebanding dengan istana surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal. Faktanya, kekuatan berbagai ahli di sekte Epoch saat ini sudah tidak kalah dengan pengadilan surgawi, bahkan mungkin lebih unggul. Namun, kekuatan sejati sebuah sekte terletak pada pemimpin intinya, sekte tersebut masih bergantung pada seorang raja langit tertinggi. Sebuah sekte tanpa raja surgawi, sekuat apapun, bagaikan ampas, selalu berada di ambang kehancuran. Kita akhirnya keluar dari sabuk aurora. Lihat, saat aula primordial bergemuruh maju, orang-orang di dalamnya tiba-tiba melihat cahaya menghilang di depan. Kemudian, aroma obat yang harum tercium dari luar, menandakan mereka telah tiba di alam kolosal. Dataran ini sangat luas, dipenuhi dengan pepohonan kuno yang besar, satu terhubung dengan yang lain. Pepohonan kuno ini memenuhi udara, cabang dan daunnya benar-benar menutup seluruh dataran. Tatapan Fang Han menembus kedalaman pepohonan kuno ini, menampakkan sebuah gerbang kuno yang berdiri tegak, pintu masuk menuju alam pil kuno. Namun, setiap pohon purba itu berakar dalam di kehampaan, cabang dan daunnya memiliki panjang yang tak diketahui. Setiap cabang bagaikan cambuk ilahi, mampu menyerang dan meledakkan seorang kaisar dari jarak jauh. Ini adalah pohon sal, pohon dewa perang kuno, yang sangat merusak. Pohon-pohon ini ditanam di pintu masuk alam pil kuno oleh penguasa alam pil kuno untuk membentuk alam ini, kata Linglong, masih dengan rasa takut yang tersisa saat dia menatap pohon-pohon kuno itu. Pohon-pohon sal ini, yang dipelihara oleh energi vital alam pil selama berabad-abad, tidak dapat dibandingkan dengan Raja Langit, tetapi jika digabungkan, mereka dapat menahan invasi Raja Langit. Bahkan Raja Perang, Raja Surgawi Mu Yuhuang, pernah datang ke sini dan terjebak. Dia harus melepaskan kemampuan ilahi yang dahsyat dari 7 gaya penghakiman yang digabungkan untuk melarikan diri, tetapi sayangnya, dia tidak bisa membuka gerbang alam pil. Linglong, kau telah naik ke alam surgawi dan telah berlatih di aula primordial, namun kau mengetahui banyak hal tentang sejarah alam surgawi. Fang Han memerintahkan aula primordial untuk berhenti di luar alam ini, tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia mengamati alam tempat pohon sal ditanam, seolah-olah merenungkan bagaimana cara memasukinya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, menciptakan telapak tangan sebesar kota kuno Zhongzhou, dan mengulurkannya ke arah pesawat. Begitu telapak tangan menembus bidang datar, gelombang niat membunuh meletus, mendidih hingga keabadian. Cabang dan daun pohon sal yang tak terbatas di dalamnya tiba-tiba terbang keluar,
tanpa henti menyerang telapak tangan tersebut. Bang, bang, bang. Serangan tanpa henti, yang sebanding dengan serangan seorang Raja Langit, menghantam telapak tangan Fang Han hingga meledak, berubah menjadi energi vital paling murni. Memang, itu adalah pesawat yang bahkan Raja Langit pun akan waspada terhadapnya. Sambil menarik kembali energi vitalnya, Fang Han diam-diam terkejut. Cahaya hijau berputar di tangannya, melepaskan kekuatan penghancur yang dahsyat, aura pembunuh dari pohon sal. Telapak tangan yang baru saja meledak itu adalah manifestasi dari energi vitalnya, bukan tubuh aslinya. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan penghancur pohon sal di dalam alam tersebut memang sangat dahsyat, telah mencapai tingkat yang bahkan ditakuti oleh Raja Langit. Semakin kuat, semakin baik. Semakin kuat, semakin cocok alam pil kuno sebagai medan dao kita. Senyum muncul di wajah Fang Han. Cahaya hijau terbang ke sebuah kunci di tangannya, segera diredam dan dengan patuh menghilang. Kunci alam pil kuno ini memang luar biasa. Dengan kunci ini, aku adalah pewaris alam pil. Pohon-pohon sal tidak akan menyerangku, dan memasuki alam pil akan semudah membalikkan tanganku. Ternyata serangan Fang Han sebelumnya adalah sebuah ujian, dan sekaligus untuk menangkap aura mematikan pohon sal untuk melihat apakah aura tersebut dapat ditahan oleh kunci alam pil. Dia tidak pernah bertindak gegabah, tetapi selalu menguji situasi terlebih dahulu, memastikan semuanya benar-benar aman sebelum mengambil langkah. Dengan tingkat kultivasi daunnya saat ini, bisa dikatakan ini adalah strategi yang sempurna. Bagus, kunci instan ini memang menahan berbagai batasan alam pil. Mari kita masuk sekarang. Setelah kau benar-benar menguasai alam pil dan membuka gerbangnya, pohon sal di alam luar akan menjadi lebih kuat lagi. Dikombinasikan dengan aula primordial, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang Mulia Abadi Linglong juga menunjukkan sedikit antisipasi. Ayo, masuk! Fang Han menghembuskan seteguk energi vital, dan seketika itu juga, kunci instan di telapak tangannya memancarkan cahaya cemerlang, menyelimuti seluruh aula primordial. Kemudian cahaya itu melesat ke alam pohon sal. Memang, dengan perlindungan kunci instan, Fang Han dan yang lainnya tidak mengalami serangan apapun. Mereka dengan lancar menerobos ke kedalaman alam dan tiba di depan gerbang alam pil yang besar, kuno, dan dipenuhi sulur tanaman. Gerbang alam pil berwarna seperti batu, alami, tanpa jejak ukiran buatan. Tampaknya terbentuk secara alami, dengan tepian yang tidak beraturan. Perjalanan waktu telah meninggalkan jejak yang pudar di atasnya. Di gerbang batu itu, segel-segel memancarkan aura yang mampu menghancurkan seluruh langit, aura yang disegel oleh penguasa alam pil kuno dengan nyawa mereka. Bahkan seorang Raja Langit yang menyerangnya pun akan menderita serangan balasan yang hebat. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya Raja Langit yang mendambakan harta karun alam pil kuno. Bahkan Raja Langit seperti Kaisar Petir, Abadi, Kekacauan, Malapetaka, dan Pembantaian pun telah mencoba, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Seseorang hanya bisa masuk dengan menemukan kunci alam pil. Begitu Fang Han mendarat di depan gerbang, dia melihat lubang kunci di gerbang yang sangat cocok dengan kunci instan. Begitu kunci dimasukkan, alam pil, yang telah lama disegel dalam sejarah, akan terbuka dan menampakkan dirinya kepada dunia. Sambil menarik napas panjang, pikiran Fang Han benar-benar tenang. Membuka gerbang alam pil kuno berarti waktunya untuk naik menjadi Raja Surgawi semakin dekat. Saat kejayaan di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan segera tiba. Entah mengapa, pikirannya menjadi semakin tenang, seolah-olah dia melihat gerbang kehidupan abadi berada jauh di dalam alam surgawi, atau bahkan di dunia yang lebih tinggi. Klik. Dengan sekali jentikan tangannya, kunci instan di tangannya dimasukkan ke dalam lubang kunci gerbang alam pil. Cahaya mengalir, semua suara menjadi sunyi, dan seluruh ruang waktu di alam itu kehilangan warnanya. Sesaat kemudian, gerbang alam pil bergemuruh dan bergetar, dan semua pohon sal di alam itu mulai mendidih, tampak bersorak gembira, atau mungkin berteriak histeris. Sebuah celah terbuka, dan seketika itu juga, gelombang energi pil yang sangat besar dan dahsyat menyembur keluar. Aula primordial seperti karang yang diterjang arus deras, dihantam dengan dentuman, hampir terkoyak-koyak oleh gelombang energi pil raksasa. Energi pil itu mengalir ke pohon-pohon sal, dan semua pohon purba tumbuh kembali, bahkan lebih banyak pohon purba lagi muncul dari dalamnya. Alam di sekitar gerbang alam pil semakin kuat dalam hal energi magis. Namun, Fang Han, yang memiliki kunci alam pil, merasakan kesadaran dari alam pil mulai meresap ke dalam tubuhnya. Bab-bab tentang peradaban alkimia dalam zaman pembentukan ilahinya semakin berkembang. Pada saat itu, dia seperti seseorang yang menerima warisan. Bang! Akhirnya, gerbang alam pil terbuka sepenuhnya, dan kunci itu terbang keluar, kembali ke tangan Fang Han. Tidak seorang pun bisa mengambil kunci ini darinya. Dia telah membersihkannya dengan teknik takdir kecil, memutuskan takdirnya. Bahkan penguasa alam pil pun kemungkinan besar tidak akan mampu merebutnya kembali. Dengan kunci instan ini, dia benar-benar telah memperoleh warisan alam pil. Dengan terbukanya gerbang alam pil, dia melihat dunia yang luas dan membentang di dalamnya.
Di langit, terdapat ratusan matahari raksasa yang menyala-nyala, masing-masing bukanlah matahari sejati, melainkan pil yang ampuh. Selain itu, Fang Han juga melihat banyak gunung tinggi, sungai panjang, dan lautan di dalam alam pil, semuanya terbentuk dari energi pil. Bahkan ada pagoda-pagoda kolosal, seperti 8 bagian pagoda Buddha, yang semuanya dibentuk dari pil. Pil keabadian tingkat raja dan pil keabadian tingkat suci hampir ada di mana-mana, tersebar seperti lumpur dan pasir di dalam alam pil. Fang Han bahkan melihat banyak bulan terang dan matahari yang menyala-nyala di langit. Kekuatan pil-pil itu tidak kalah dengan kekuatan Dewa Langit, dan beberapa bahkan bisa menyaingi Linglong. Namun, tidak ada jejak kehidupan di alam pil ini. Pil-pil itu telah kehilangan spiritualitas dan kehendaknya, seolah-olah di zaman kuno, sebuah kekuatan tiba-tiba menyerang, membunuh semua pil tersebut. Kini, yang tersisa dari pil-pil itu hanyalah khasiat obatnya yang paling murni. Di kejauhan ada. Pada saat itu, pandangan Fang Han tertuju ke bagian terdalam alam pil. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah pagoda yang sangat luas. Pagoda itu berwarna kuning mistis, dikelilingi oleh lampu-lampu emas, karangan bunga, dan kanopi yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak pagoda duduk seseorang. Orang ini tinggi dan perkasa, seperti dewa yang turun ke bumi. Gelombang aura Raja Surgawi terpancar darinya, menyebabkan orang-orang menyembahnya. Ini adalah seorang Raja Surgawi yang berubah bentuk dari pil ilahi penciptaan. Ledakan. Tiba-tiba, aura Raja Langit yang kuat menyerbu masuk dari luar alam pil. Itu adalah seorang Raja Langit, yang memanfaatkan Fang Han membuka alam pil, juga ingin menyerbu masuk dan mendapatkan bagian, atau bahkan membunuh Fang Han dan menduduki alam pil. Akhirnya tiba juga, ini juga ujian terberat. Fang Han merasakan aura Raja Langit yang dahsyat menyerbu dari luar, menerobos masuk ke alam pohon sahasra, dan dia tahu bahwa ujian terbesarnya telah tiba. Ledakan. Dunia ini meledak di mana-mana. Fang Han melihat seorang Raja Langit yang perkasa, tak lain adalah Huang Fu Beian, hendak memasuki alam pil, yang saat ini sedang bertarung melawan pohon sahasra di dalam alam tersebut. Di sampingnya, ada Raja Langit lainnya, masih sangat muda, dengan tangan kosong dan tanpa senjata. Namun, di atas kepalanya, esensi sejati penghakiman muncul, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Aura kuno dan purba terpancar dari tubuhnya. Orang ini adalah Muye Huang, Raja Pertempuran, Raja Surgawi, dari keluarga Muye. Dia telah menciptakan seni bela diri ilahi tertinggi, hukum suci penguasa, dan 7 bentuk penghakiman. Dia adalah Raja Langit terakhir yang naik ke alam surga. Setelahnya, tidak ada orang lain yang naik ke status Raja Langit. Selain itu, ada Raja Langit lainnya, tinggi dan bertato, yang secara mengejutkan adalah Raja Langit Miao Li dari ras barbar. Dia pernah mengepung Istana Langit dan, dengan jentikan jarinya, mencoba membunuh Fang Han. Selain itu, Fang Han juga melihat sebuah peti mati raksasa tiba-tiba menerobos masuk ke alam pohon sahasra, melesat menuju gerbang alam pil. Beberapa pohon sahasra roboh, peti mati itu tampaknya menjadi penyebab keruntuhan mereka. Peti mati pemakaman surgawi. Peti mati yang dibuat dengan teliti oleh Raja Abadi Penciptaan untuk dirinya sendiri. Di dalamnya, tentu saja, terdapat Hua Tiandu. Ilmu Dao Hua Tiandu telah berkembang lebih jauh lagi. Seketika itu juga, Huang Fu Beian, Muye Huang, Miao Li Heavenly Monarch, dan Hua Tiandu tiba, menerobos masuk menuju portal alam pil, dan tidak membiarkan Fang Han mendapatkan pil ilahi penciptaan yang tertidur. Fang Han mengetahui semua ini dengan jelas dan telah bersiap. Kabar tentang perolehan kunci alam pil olehnya kemungkinan besar telah menyebar, dan Huang Fu Beian, mengetahui hal ini, pasti akan mengundang para ahli yang kuat untuk merebutnya dan menduduki tanah harta karun legendaris alam pil kuno. Dia memiliki banyak musuh. 3 Raja Langit yang telah tiba, dan Hua Tiandu, kemungkinan hanyalah gelombang pertama, lebih banyak ahli akan terus berdatangan kemudian. Meskipun hamparan pohon sahasra di luar gerbang alam pil sangat tangguh, hamparan itu tidak mampu menahan serangan begitu banyak ahli. Pohon-pohon sahasra itu hancur di bawah kekuatan sihir yang luar biasa, dan mereka dengan cepat mendekati portal alam pil. Pohon sahasra, patuhi perintahku. Tutupi langit dan tutupi matahari. Sulur-sulur kuno memenuhi kehampaan. Melihat situasi ini, Fang Han tiba-tiba melambaikan tangannya. Kunci instan, di tangannya berubah bentuk, berubah menjadi sesuatu yang menyerupai pohon raksasa, memancarkan cahaya hijau yang bergulir, memobilisasi esensi alam pil, dan memperkuat alam pohon sahasra. Seketika itu juga, semua pohon kuno di alam pohon sahasra yang telah ditembus oleh Raja-Raja Surgawi terlahir kembali. Kunci alam pil, dengan memobilisasi esensi alam pil, memberdayakan bidang pohon sahasra, meningkatkan secara signifikan mantra perlindungannya, sehingga memungkinkannya untuk menahan serangan Raja Langit untuk sementara waktu. Namun, terlalu banyak Raja Langit yang datang, 3 sekaligus, ditambah Hua Tiandu, yang memiliki peti mati pemakaman surgawi. Meskipun bukan Raja Langit, tubuh fisiknya adalah tubuh Raja Langit,
dan peti mati pemakaman surgawi yang dapat mengubur semua langit, memiliki efek penekan yang luar biasa pada pohon sahasra. Peti mati pemakaman surgawi adalah harta karun tertinggi yang sebanding dengan Aula Grand Mist. Dengan tokoh-tokoh ini menyerang bersama-sama dengan ganas, alam pohon sahasra benar-benar tidak akan bertahan lama lagi. Selain itu, Fang Han kini tidak mampu menutup portal alam pil. Begitu portal alam pil kuno dibuka, segel yang dipasang oleh Master Alam Pil mulai mengendur. Kecuali Fang Han berkultivasi hingga alam Raja Langit, dia tidak bisa memurnikan kembali segel tersebut dan mengembalikannya ke keadaan semula. Jika tidak, jika dia menutup pintu sekarang, dia bisa membiarkan para Raja Langit ini bertarung sampai mati di luar. Linglong, aktifkan sepenuhnya Aula Grand Mist dan blokir portal alam pil, cegah Raja Langit manapun untuk masuk. Aku akan mengumpulkan pil ilahi penciptaan yang tertidur. Kau hanya perlu menunda sebentar, hanya sebentar saja, dan aku dapat mengumpulkan dan mengonsumsi pil ilahi penciptaan yang tertidur, menembus ke posisi Raja Langit. Kemudian aku akan muncul dan menyapu seluruh dunia. Fang Han mengeluarkan jeritan panjang, menyadari bahwa ini adalah momen paling kritis dan menegangkan, sekaligus cobaan terbesar dalam hidupnya. Jika berhasil, ia akan kebal terhadap segala malapetaka dan abadi. Jika gagal, ia akan jatuh ke tangan orang lain, selamanya terperosok ke dalam api penyucian tanpa batas, menderita dengan sengsara selama-lamanya. Fang Han tidak percaya bahwa Huang Fu Beian, Miao Li, dan Raja Perang Muye Huang, tokoh-tokoh yang ganas dan jahat ini, akan mengampuninya. Bagus. Semua murid gerbang era, patuhi perintahku. Ambil posisi kalian, aktifkan formasi Aula Grand Mist, dan blokir portal alam pil. Raja Langit tidak diizinkan masuk. Linglong segera mengeluarkan perintah. Rentang hidupnya yang luas menyala, mengaktifkan lebih banyak diagram formasi. Dan Kaisar Yu, bocah nebula, yang mulia iblis Laut Merah, dan para ahli lainnya juga memahami betapa seriusnya situasi ini. Hati mereka berdebar-debar karena kegembiraan, namun darah mereka mendidih dengan semangat bertarung. Satu persatu, mereka mengambil posisi, duduk di berbagai area kultivasi Aula Grand Mist, semuanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mulai mengaktifkan diagram formasi. Semua orang bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Bertarung. Wahai seluruh murid gerbang era, bertarunglah dengan segenap kekuatan kalian. Korbankan seluruh umur kalian. Selama kita mampu bertahan hingga ketua sekte mengumpulkan pil ilahi penciptaan yang tertidur, ketua sekte akan dapat naik ke posisi Raja Surgawi tertinggi di alam pil. Setelah itu, kita akan dilindungi oleh Raja Surgawi, kebal terhadap segala malapetaka. Bertarung. Mari kita habiskan seluruh umur kita. Lepaskan upaya putus asa terakhir kita, aktifkan teknik terlarang Grand Mist Hall. Blokir portalnya, berikan waktu bagi pemimpin sekte. Puluhan ribu ahli dan murid gerbang era, mulai dari mereka yang memiliki umur setara dengan langit dan bumi, makhluk perkasa yang setara dengan guru surgawi, hingga murid abadi emas, semuanya mengambil posisi dan mulai mengorbankan umur mereka. Seketika, aura tragis dan penuh semangat menyelimuti Aula Grand Mist. Di kedalaman Aula Grand Mist, bahkan gerbang Grand Mist pun bergetar, memancarkan cahaya yang cemerlang. Aliran Ki Grand Mist mengalir turun, sepenuhnya menghalangi portal alam pil, mencegah Raja Surgawi untuk masuk. Fang Han, dengan cepat, meninggalkan Aula Grand Mist dan tiba di pusat alam pil. Dengan sedikit getaran, kunci alam pil di tangannya menunjuk ke arah pagoda yang jauh dan sangat besar, dihiasi dengan Yingluo, kalung manik-manik, yang tak terhitung jumlahnya, lampu emas, bunga, dan kanopi. Di puncak pagoda itu duduk tubuh fisik seorang Raja Langit, yang merupakan pil ilahi penciptaan yang sedang tertidur. Pil ilahi penciptaan adalah Raja Surgawi. Setiap tindakan, setiap gerakan, memiliki keagungan yang menakjubkan untuk mengguncang langit dan bumi, membuat hantu menangis, dan menghancurkan seluruh langit. Bahkan setelah jatuh, kaisar kuno biasa tidak dapat mendekat, atau mereka akan terguncang hingga mati oleh auranya. Fang Han dengan cepat mendekati Raja Langit ini, semakin dekat dan semakin dekat. Aura Raja Langit tidak dapat menghentikannya. Dia jelas melihat bahwa pagoda itu terbentuk dari aura Raja Langit dan bukan artefak magis. Untaian kipil telah mengeras menjadi batu, membentuk pagoda megah untuk menampung tubuh fisik Raja Langit. Dan tubuh fisik Raja Surgawi yang duduk di atas pagoda itu sangat tinggi, kekar, dan tegap. Ia adalah seorang pria parubaya, yang seluruh kulitnya memancarkan kilau lembut, hampir sebanding dengan pecahan artefak ilahi penciptaan. Di dalam tubuhnya, kekuatan kuno dan agung mengalir seperti sungai takdir, mengalir abadi tanpa henti. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria parubaya ini memiliki lubang darah yang dalam dan gelap di tengah alisnya, yang tampaknya merupakan luka fatal, menyebabkan Raja Surgawi ini mati seketika, seluruh kesadarannya lenyap. Dari dalam lubang darah itu, terpancar aura penciptaan yang kaya. Raja Surgawi ini tidak sedang tidur, dia sudah mati. Dibunuh oleh seseorang. Menyerang dari ruang waktu yang sangat jauh, langsung menghantam alam pil dan membunuh seorang Raja Surgawi, kemampuan macam apa itu?
Kekuatan penciptaan yang sangat besar di dalam lubang darah itu. Itu adalah Raja Abadi Penciptaan. Hanya Raja Abadi Penciptaan yang mungkin bisa melakukannya. Fang Han segera menyimpulkan bahwa Raja Surgawi ini, perwujudan dari pil ilahi penciptaan, telah dibunuh oleh Raja Abadi Penciptaan. Kini, jenazah Raja Langit itu terbaring di hadapan Fang Han, di pagoda terdekat, menunggu seseorang untuk mengklaimnya. Seorang Raja Langit yang telah meninggal, meskipun masih memiliki keagungan tertinggi yang abadi dan tak terkalahkan, adalah pengganti terbaik bagi Fang Han. Di alam pil ini, hanya ada satu Raja Langit, di mana yang lainnya? Menurut kitab suci Tao kuno, alam pil kuno awalnya memiliki 5 ahli Raja Langit yang hebat, semuanya merupakan manifestasi dari pil ilahi penciptaan, dan juga seorang guru alam pil. Mengapa sekarang aku hanya melihat mayat satu Raja Langit? Mata ilahi Fang Han mengamati seluruh alam pil kuno. Meskipun dia tidak dapat melihat misteri terdalamnya, dia juga tidak merasakan aura mayat Raja Langit lainnya. Dia merasa sedikit bingung. Namun, ia merasakan bahwa lebih dalam lagi di alam pil, masih ada beberapa misteri yang menunggu untuk dieksplorasi. Mungkin saja Master Alam Pil dan keempat Raja Langit Agung lainnya sedang tertidur lelap di dalam alam pil setelah menyegel diri mereka sendiri. Sulit untuk mengatakannya. Dia tidak akan mengkhawatirkan hal-hal itu untuk saat ini. Memurnikan Raja Surgawi ini, pil ilahi penciptaan ini, akan cukup bagi Fang Han untuk memiliki peluang 10% penuh untuk menembus ke posisi Raja Surgawi. Raja Surgawi ini, kau telah jatuh. Aku akan meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Tanpa basa-basi lagi, Fang Han bahkan tidak berpikir. Dia meraih dengan tangannya yang besar, menggunakan kekuatan besar dari tubuh aslinya dan kerajaan ilahi kristal, meraih tubuh fisik Raja Surgawi, berniat untuk merebut pagoda bersamanya. Era pembentukan ilahi, segel, berdengung. Tiba-tiba, mayat Raja Langit merasakan aura Fang Han dan, dengan suara mendesing, membuka matanya. Lubang darah di alisnya perlahan sembuh, dan tatapannya menunjukkan niat membunuh yang sangat tajam, seperti senjata ilahi tak tertandingi yang terbangun dari segel, melesat ke langit. Hanya dengan getaran, ia melepaskan genggaman tangan Fang Han. Dengan gerakan santai, pagoda di bawahnya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi kipil dan menyatu ke dalam tubuhnya. Siapa yang berani memasuki alam pil dan menyentuh tubuhku, Raja Surgawi Wuang? Mengganggu tubuh Raja Surgawiku adalah kejahatan yang tak terampuni, dan harus dibunuh tanpa ampun. Naga biru iri pada tuannya. Harimau putih memegang mayat. Burung merah tua menangis. Kura-kura hitam mendekati air. Bunuh. Ledakan. Raja Surgawi yang telah bangkit ini tiba-tiba melepaskan 4 jurus mematikan, bergelombang dan meraung, teknik-teknik tertinggi kuno, mengembangkan 4 fase diri sejati, menekan dan menyerang Fang Han seperti gelombang pasang yang dahsyat. Ekspresi Fang Han tetap tidak berubah. Kekuatan abadi seorang Raja Langit, bahkan setelah kematian, masih dapat membuat kagum 8 penjuru dan 6 harmoni. Dia tahu bahwa ini bukanlah Raja Langit yang bangkit kembali, melainkan kehendak terakhir dan tak tergoyahkan dari Raja Langit yang memancarkan martabat tertinggi. Kekuatan sisa Raja Langit tidak dapat dinodai, tetapi kemampuan yang lemah ini tidak akan menghentikanku untuk naik tahta Raja Langit. Aku akan mengambil mayat ini. Fang Han tetap tidak terpengaruh oleh serangan dari Raja Surgawi Wuang. Dia melepaskan rentetan tinju Dewa Zaman, dengan berbagai segel dan portal muncul tanpa henti. Di dalam kerajaan ilahi kristalnya, Ki Purba mengalir dan mengembun menjadi banyak aula purba. Di dalam aula-aula ini, Ki sejati yang tak terbatas melonjak dengan energi yang penuh sukacita. Kultivasi bela diri Fang Han telah mencapai tingkat di mana dia benar-benar bisa bersaing dengan Raja Langit. Saat ini, satu-satunya kekurangannya dibandingkan dengan Raja Langit adalah ranahnya yang belum mencukupi. Kultivasi yang ia peroleh di dalam aula primordial, dan pemahamannya tentang misteri primordial, telah memungkinkannya untuk benar-benar memperkuat semua fondasinya. Dao Zaman disempurnakan sekali lagi. Asalkan dia mendapatkan jasad Raja Surgawi Wuang yang terbentuk dari pil ilahi penciptaan, dia akan memiliki kepastian 10 kali lipat untuk menjadi Raja Surgawi. Ledakan. Di dalam kerajaan ilahi kristal Fang Han, untayan Ki Purba yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi aula purba, seolah-olah mereplikasi dirinya dalam jumlah yang tak terhitung, memberi Fang Han kemampuan untuk menghancurkan Raja Langit dengan setiap pukulan dan tendangan. Bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan tempurnya yang 300 kali lipat, dia masih bisa melawan seorang Raja Surgawi. Seketika itu juga, dengan satu pukulan, dia menghantam mayat Raja Surgawi Wuang. Keempat jurus pamungkas Wuang Heavenly Monarch, Azure Dragon SNV, White Tiger S Corpse Bearing, Vermilion Bird S Lament, dan Black Tortoise S Water Descent, semuanya hancur. Jurus tinju Dewa Zaman milik Fang Han tidak hanya menembus jurus mematikan Raja Langit, tetapi juga menghantam tubuh Raja Langit dengan kekuatan yang sangat besar. Raja Surgawi Wuang menerima pukulan langsung, berdiri tak bergerak di udara, tetapi cahaya ilahinya meredup. Lubang darah di dahinya muncul kembali, pemandangan yang mengejutkan.
Ketenaran Raja Langit Wuang yang masih tersisa ternyata dikalahkan oleh satu serangan dari Fang Han. Tinju Dewa Penciptaan. Picu luka. Fang Han, setelah menghancurkan sisa kekuatan Raja Langit Wuang dengan satu pukulan, tidak berhenti. Sebaliknya, dia bergerak lagi, dan di dalam kerajaan ilahi kristal yang luas di tubuhnya, Ki Purba menyebar, menampakkan bayangan samar dari 33 harta karun tertinggi surga, diikuti oleh munculnya Istana Surgawi. Istana Surgawi itu sepenuhnya terkondensasi dari Ki Penciptaan, hidup dan nyata, pada dasarnya merupakan model dari Istana Surgawi. Bahkan di kedalaman Istana Surgawi, sebuah portal muncul dan menghilang secara bergantian. Portal ini mirip dengan gerbang kekacauan primordial, sebuah portal yang terkondensasi dari esensi seumur hidup Raja Penciptaan yang abadi, dan juga esensinya sendiri yang terkondensasi dari pemahaman gerbang kehidupan abadi. Gerbang kekacauan primordial yang dilepaskan Fang Han dapat menampilkan seluruh esensi bela diri dari Taois primordial. Demikian pula, gerbang penciptaan yang dilepaskannya dapat secara sempurna mewujudkan teknik Taois dari Raja Abadi Penciptaan. Prestise Raja Langit Wuang hancur oleh Fang Han, tetapi tubuhnya tetap teguh, tak terkalahkan melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, prestisenya terlahir kembali, seolah-olah ia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Beraninya kau menghina martabatku? Martabat seorang Raja Langit tidak dapat dinodai. Mayat Raja Langit Wuang sekali lagi memancarkan kekuatan tempur yang dahsyat. Dao Wuang, Dao Guntur Surgawi, langit di atas, guntur di bawah, itulah Wuang. Seekor burung yang terperangkap dalam sangkar, mengepakkan sayapnya tetapi tidak mampu terbang, Raja Surgawi Wuang benar-benar melepaskan Dao Wuangnya sendiri. Dengan satu gerakan, sebuah heksagram bawaan dari zaman yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Heksagram raksasa itu bergemuruh, menekan ke bawah, bahkan lebih ganas daripada 4 gerakan mematikan sebelumnya. Ia hampir mampu membunuh seorang Raja Surgawi dari alam yang sama. Namun, pada saat ini, Fang Han telah melepaskan jurus Dewa Penciptaan. Dengan satu gerakan, kekuatan tempur 300 kali lipat meledak, menyapu seluruh alam pil. Di dalam alam pil, energi purba yang sangat besar mengalir ke dalam tubuh Fang Han. Dia telah sepenuhnya menjadi penguasa alam pil. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, seluruh prestise Raja Langit Wuang yang telah diperbarui hancur, menembus Dao Wuang, dan pada saat yang sama, memicu luka yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Penciptaan di dahi Raja Langit Wuang. Retakan. Kepala Raja Surgawi Wuang retak terbuka, memperlihatkan celah-celah yang padat dan rumit. Susunan Dewa Zaman, segel. Fang Han tidak berhenti. Seluruh tubuhnya berubah menjadi formasi Dewa Zaman, menyelimuti mayat itu. Dia menekan mayat Raja Langit Wuang di tengah-tengah formasi Dewa Zaman menggunakan jejak jiwa gerbang kehidupan abadi. Akhirnya, dia kembali berubah menjadi wujud manusia dan duduk bersila di alam pil. Pada saat ini, jika ada seorang ahli tingkat Raja Langit, mereka akan dapat melihat bahwa di tengah-tengah tubuhnya, tubuh Raja Langit Wuang berdiri, diselimuti kobaran api yang dahsyat, mulai dimurnikan. 33 harta karun tertinggi surga. Surga dan bumi menjadi satu. Gerbang kehidupan abadi. Sempurnakan tubuh Raja Surgawi. Sebenarnya, dia menggunakan dirinya sendiri dan 33 harta karun tertinggi sebagai kuali untuk melebur Raja Surgawi Wuang menjadi mata susunan dari susunan Dewa Zaman. Begitu Raja Surgawi Wuang menjadi mata arai dari Epoch God Arai, Fang Han akan mampu menyerang Dao Heavenly Monarch, naik ke keadaan di mana dia akan abadi bahkan jika langit dan bumi hancur. Dan tepat ketika dia sedang memurnikan jenazah Raja Surgawi Wuang, di luar, situasi telah mencapai titik paling kritis. Hukum suci pantai seberang, hancurkan langit dan bumi. 7 bentuk penghakiman, kuasai segala sesuatu. Dao Kekaisaran 9 Li, leluhur barbar turun. Peti mati pemakaman, kuburkan seluruh surga. Di alam pohon kuno Salo, Huang Fubian, Raja Langit Muyarang, Raja Langit Miaoli, dan Hua Tiandu sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Dengan kekuatan gabungan keempat ahli ini, pohon-pohon kuno Salo yang menjaga bagian luar alam pil langsung hancur berkeping-keping, cabang dan daunnya berhamburan kemana-mana. Keempat ahli itu langsung mencapai pintu masuk alam pil, di mana mereka melihat lapisan Ki Purba yang menghalangi pintu masuk, sehingga menyulitkan Raja Langit untuk masuk. Aula primordial. Ini aula primordial lagi. Huang Fubian meraung, apakah menurutmu aula ini dapat menghalangi pintu masuk dan mencegah Raja Langit tertinggi memasuki alam pil? Aula primordial? Harta karun tertinggi yang dibuat secara pribadi oleh Taois primordial, setara dengan seluruh istana surgawi. Setelah didapatkan, itu seperti mengendalikan seluruh istana surgawi dan mendirikan dinasti makmur lainnya. Raja Langit Muyarang, yang tampak muda, berdiri di hadapan Ki Primordial dan berkata kepada Raja Langit Miaoli dan Huang Fubian, bagaimana menurut kalian berdua? Mari kita bertiga bergabung untuk meledakkan Ki Primordial dan menekan Aula Primordial. Aula Primordial adalah artefak ilahi kuno, meskipun bukan artefak ilahi penciptaan, ia adalah harta karun tertinggi, tempat tinggal surgawi.
Cara terbaik untuk menghadapi tempat tinggal ini adalah dengan menggunakan harta karun tertinggi untuk melawannya, seperti peti mati pemakaman ini. Raja Langit Miaoli melirik Hua Tiandu dari kejauhan, hampir meneteskan air liur melihat peti mati pemakaman. Sebagai seorang Raja Langit, dia tentu saja mengetahui kengerian peti mati ini, dan itu sangat berguna bagi para Raja Langit. Jika kehancuran besar langit dan bumi tiba, bersembunyi di dalam peti mati akan menjamin 100% kemungkinan selamat dari kesengsaraan yang dahsyat itu. Para Raja Surgawi hanya memiliki peluang 50% untuk selamat dari cobaan besar tersebut. Banyak Raja Langit telah gugur dalam kehancuran besar di berbagai zaman. Semuanya, menghadapi Fang Han adalah jalan yang benar, jika tidak, jika dia naik menjadi Raja Langit, kita akan kehilangan segalanya. Hua Tiandu berkata dengan tergesa-gesa, melihat para Raja Langit menatapnya dengan niat jahat. Meskipun kultivasinya dapat menyaingi seorang Raja Langit, dia tetap sangat berbahaya di hadapan ketiga Raja Langit yang agung. Raja Surgawi Hua. Raja Surgawi Muyarang berkata, kau dan aku pernah berteman dulu, tetapi sekarang kau dipanggil Hua Tiandu. Namun, aku tidak akan berurusan denganmu. Ayo, aktifkan peti mati pemakaman untuk menahan aula primordial. Aku akan membantumu. Saat dia berbicara, bayangan samar, identik dengan wujudnya sendiri, terbang keluar dari kepalanya dan mendarat tepat di tubuh Hua Tiandu. Seketika itu juga, seluruh aura Hua Tiandu mencapai alam Raja Surgawi, kemauan dan tubuhnya terkoordinasi sempurna, dan peti mati pemakaman di bawahnya tiba-tiba meledak dengan aura sejati yang mampu mengubur seluruh langit. Hukum Raja Perang Agung Kosong Wuksu Tengah. Dengan peningkatan tersebut, seluruh tubuh Hua Tiandu seketika menjadi sangat kuat. Dia praktis dapat melepaskan kekuatan sejati dari tubuh fisik Raja Langit Hua. Ia kini memiliki kekuatan tempur dan tingkatan Raja Surgawi sejati. Muyarang, kau akhirnya menguasai hukum perang ini, berubah menjadi kerajaan pusat dan memahami esensi dari pusatnya. Memang, aku telah menguasai hukum perang ini. Aku baru saja memberimu kekuatan roh purba, yang memungkinkanmu untuk sementara waktu benar-benar mengendalikan jasad Raja Langit Hua selama 3 jam. Ini adalah bantuan yang dulu aku berikan padamu, dan sekarang aku membalasnya. Raja Langit Muyarang berkata, mari kita serang bersama dan menerobos aula primordial. Bagus. Hua Tiandu merasakan kekuatannya melonjak. Dengan tambahan kekuatan dari Raja Langit Muyarang, dia melepaskan kekuatan penuh tubuh fisik Raja Langit Hua, yang kini setara dengan Raja Langit sejati. Peti mati di bawahnya tiba-tiba berdiri tegak, dan aura mengerikan terpancar dari dalamnya, menyerang lebih dulu. Ledakan! Ki primordial itu langsung hancur sepertiganya. Cahaya hitam memancar dari dalam peti mati pemakaman, mampu melarutkan segala sesuatu, bahkan Ki Purba pun tampaknya tak mampu melawannya. Huang Fubian, Raja Langit Miaoli, dan Muyarang juga menyerang secara bersamaan. Ketiga Raja Langit yang agung itu melepaskan jurus-jurus mematikan, mengincar kemenangan cepat. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang mampu menghancurkan pesawat yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan dan keagungan mereka tak terukur. Oh tidak! Linglong melihat Hua Tiandu melepaskan peti mati pemakaman dan tahu bahwa situasinya mendesak, mencapai titik paling kritis. Rambutnya berdiri tegak, dan dia berdiri di tengah aula primordial, sepenuhnya melepaskan seni permintaan agung. Satu demi satu keinginan agung purba diucapkan, membuat Ki Purba di seluruh aula semakin pekat, dan diagram susunan bersinar terang, seolah-olah Taois Purba akan segera terbangun. Namun, segera setelah itu, kekuatan sihir keempat ahli tingkat Raja Langit menghujani aula primordial. Wah! Banyak murid tingkat rendah memuntahkan seteguk darah segar, dan bahkan retakan muncul di tubuh mereka. Saat mereka mengaktifkan diagram susunan aula primordial, ki mereka sendiri terhubung erat dengannya. Tanpa pengawasan Raja Surgawi, getarannya sangat kuat, dan langsung menyebabkan mereka mengalami cedera serius. Bahkan beberapa orang suci dan kaisar abadi tertinggi tampak pucat, jelas menderita kerusakan yang tidak sedikit. Keempat Raja Langit Agung, hanya dengan satu serangan, menyebabkan kerusakan pada gerbang zaman di dalam aula primordial. Namun, aula primordial masih belum hancur. Fang Han, aku akan membunuhmu. Saat kau akan menjadi Raja Langit, aku sendiri akan membunuhmu dan melahapmu, menjadikan diriku Raja Langit. Betapa mulia dan menakjubkannya momen itu nanti. Wajah Hua Tiandu berubah menjadi garang, dan dia sekali lagi memunculkan peti mati pemakaman, menyerang aula primordial. Ledakan! Di dalam aula primordial, murid-murid Golden Immortal yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak, tanpa meninggalkan tulang belulang. Para murid benar-benar mulai meninggal. Meskipun istana Hongmeng tidak berhasil ditembus oleh Hua Tiandu, Raja Pertempuran Muyar, Raja Langit Miaoli, dan Huang Fu Beian, gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan banyak korban jiwa di antara murid-murid generasi muda gerbang era di dalam istana. Semua Dewa Emas dan murid di bawah alam Dewa Emas mengalami ledakan tubuh dan kehancuran jiwa, yang pada dasarnya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan leluhur abadi, Dewa Abadi Primordial, orang suci,
dan Dewa Abadi Agung pun mengalami luka parah. Jika ini terus berlanjut, semua orang di dalam akan terguncang hingga mati. Formasi Agung kelahiran kembali Hongmeng. Pada saat itu, Linglong menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba menunjuk dengan satu jari dan mengaktifkan diagram formasi lainnya. Diagram itu dipenuhi dengan energi kelahiran kembali, dan setelah diaktifkan, aliran cahaya kelahiran kembali yang luas turun, menyebabkan banyak murid yang tubuhnya meledak dan jiwanya hancur pulih sepenuhnya. Para murid yang berada di ambang kematian seketika dipulihkan, luka-luka mereka sembuh sepenuhnya, dan umur mereka diperpanjang oleh cahaya kelahiran kembali. Keajaiban Istana Hongmeng sepenuhnya terungkap pada saat ini. Armor perang Hongmeng, lindungi semua murid. Linglong mengeluarkan teriakan panjang lagi, dan sebuah baju zirah muncul di tubuh setiap orang. Terbentuk dari energi Hongmeng, baju zirah itu melindungi tubuh fisik mereka agar tidak hancur berkeping-keping. Formasi Agung Raja tak tergoyahkan Gunung Sumeru. Diagram formasi lain diaktifkan, dan seketika itu juga, Gunung Sumeru yang besar perlahan muncul dari kedalaman Istana Hongmeng, meredam semua getaran di dalam Istana Hongmeng. Seketika itu juga, energi Hongmeng kembali stabil, memancar keluar dalam aliran yang padat, sekali lagi menutup pintu masuk ke dunia Pil. Istana Hongmeng memang luar biasa. Pandangan dari pantai seberang. Huang Fu Beian sangat marah melihat Istana Hongmeng bersatu kembali. Matanya memancarkan pancaran cahaya ilahi, yang sebenarnya menembus Istana Hongmeng dan mengungkapkan beberapa pemandangan di dalam dunia Pil. Di sana, Fang Han duduk jauh di dalam dunia Pil, benar-benar bermeditasi, dengan kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Di dalam inti kerajaan ilahi kristal ini, tubuh seorang raja surgawi yang tak terkekang secara bertahap dimurnikan. Sialan! Sialan semuanya! Huang Fu Beian meraung, Fang Han itu menemukan tubuh Raja Langit tak terkendali di dunia Pil dan benar-benar mulai memurnikannya. Begitu dia memurnikannya, bahkan jika dia tidak naik menjadi Raja Langit, dia benar-benar bisa bersaing dengan kita. Apa? Raja Surgawi yang tak terkendali. Memang benar, dia adalah Raja Langit yang tak terkendali. Konon, dia pernah menjadi pendekar tangguh di dunia Pil, tetapi kemudian, untuk melawan invasi Raja Abadi Penciptaan ke dunia Pil, dia terbunuh oleh satu serangan dari penciptaan. Fang Han benar-benar mendapatkan tubuhnya dan mulai memurnikannya. Fang Han ini benar-benar hebat, dia sendiri memahami alam persatuan langit bumi dari artefak penciptaan. Terlebih lagi, dia juga mengolah harta karun 33 langit hingga alam persatuan langit bumi. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Mata Miao Li, sang Raja Langit, juga melihat beberapa situasi di dunia Pil. Dia melihat Fang Han duduk bermeditasi, memurnikan tubuh Raja Langit, dan juga sangat terkejut, bukan hal sepele. Pengadilan surgawi sedang mengolah harta karun 33 langit ortodoks. Setelah berhasil diolah, ia akan setara dengan 33 raja surgawi yang dikenal sebagai ortodoks absolut. Sayangnya, harta karun 33 langit belum mencapai alam persatuan langit bumi, ia bukanlah ortodoks. Hanya persatuan langit bumi yang merupakan bentuk ortodoks dari artefak penciptaan. Jika aku membunuh Fang Han ini dan merebut harta karun 33 langit, aku mungkin bisa mengumpulkan semua fragmen artefak penciptaan antara langit dan bumi di masa depan. Ekspresi Raja Pertempuran, Raja Surgawi Muyar, mengandung sedikit keserakahan. Fang Han benar-benar berani memurnikan mayat Raja Langit sepertiku. Mayat Raja Langit seharusnya milikku, hanya aku yang bisa memiliki keberuntungan sebesar ini. Hua Tiandu, yang kini telah memiliki kekuatan Raja Langit selama 3 jam, juga melihat semua ini dengan jelas. Ia menemukan bahwa Fang Han benar-benar telah memperoleh mayat Raja Langit dan langsung dipenuhi amarah, berharap ia bisa langsung meledakkan Istana Hongmeng dan bergegas masuk. Bunuh! Grand Dao Pemakaman Surgawi. Ia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah segar yang mendarat di peti mati pemakaman surgawi berwarna merah terang. Seketika, rune-rune yang berbelit-belit muncul di peti mati itu, dan aura surga yang terkubur semakin kuat. Cahaya hitam yang memancar dari dalam langsung menghantam Istana Hongmeng, merobeknya hingga bentuk aslinya hampir terungkap. Pada saat yang sama, 3 Raja Langit Agung lainnya juga melancarkan serangan dahsyat. Di tangan Huang Fu Beian, sebuah kapal perang Raja Ilahi muncul, menabrak Istana Hongmeng. Dengan setiap benturan, salah satu diagram formasi di dalam Istana Hongmeng terlihat hancur berkeping-keping, cahayanya padam. Dan di tangan Raja Pertempuran Muyar, muncul sebuah tongkat kerajaan yang gelap, bersudut, dan besar. Itu adalah harta karun tertinggi hasil penyempurnaan dirinya sendiri, tongkat penghakiman. Setelah dilemparkan, tongkat itu menjadi lebih besar dari gunung suci kuno, menghantam Istana Hongmeng dengan keras dan juga memadamkan salah satu diagram formasinya. Di sisi lain, Miao Li Heavenly Monarch langsung mengaktifkan pedang panjang yang ganas dengan gigi bergerigi dan gagang tengkorak. Dengan satu tebasan, pedang itu hampir membelah Istana Hongmeng di udara. Bang, 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 bang. Di dalam Istana Hongmeng, semua murid menjadi tuli, dan baju zirah perang Hongmeng mereka hancur sekali lagi.
Bahkan Kaisar Bulu pun memuntahkan seteguk darah segar, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan huruf-huruf pada kitab suci di atas kepalanya meredup. Beberapa ahli mereka, demi melindungi para murid, telah menahan 90% kerusakan akibat gelombang kejut di dalam istana Hongmeng, dan akhirnya tidak tahan lagi. Yang Mulia Iblis Laut Merah juga mengeluarkan darah dari 7 lubang tubuhnya, tubuh iblisnya yang tinggi berdiri tegak, wajahnya muram, energi iblis melonjak. Saudaraku, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, mampu menantang Raja Buddha penguasa dunia kala itu. Meskipun aku tidak sebaik kakakku, beberapa Raja Surgawi biasa tidak akan pernah mampu membunuhku. Dia melepaskan seni iblis penghancur dunianya, dengan panik mengaktifkan diagram formasi Istana Hongmeng. Linglong juga mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, tetapi rasa gelisah masih menghantui hatinya. Fang Han, oh Fang Han, cepatlah menembus ke Dao Raja Langit. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raja Langit ini terlalu menakutkan. Mereka semua adalah Raja Langit. Satu Raja Langit saja sudah cukup menakutkan. Sekarang, 4 ahli tingkat Raja Langit menyerang secara bersamaan, dan semuanya dipenuhi amarah. Jika bukan karena perlawanan Istana Hongmeng, gerbang era pasti sudah hancur puluhan ribu kali lipat. Pop! Dengan dentuman keras lainnya, peta bintang itu kehilangan seluruh cahayanya. Formasi bintang langit Yo Agung, yang dipelihara oleh seluruh anggota sekte bintang jatuh, seketika padam. Bocah Nebula, Star-Lord, dan banyak tetua sekte bintang jatuh dari masa itu semuanya menderita kerusakan jiwa yang parah. Hua Tiandu yang berada di luar, telah melepaskan peti mati pemakaman surgawi, memungkinkan ki pemakaman surgawi untuk menembus dan menyerang. Bahaya yang sangat besar, menimpa setiap murid di dalam istana Hongmeng. Seluruh tubuh bocah Nebula retak, dan darah hitam mengalir keluar. Awalnya ia berada di tingkat kultivasi kaisar kuno, di alam keabadian langit dan bumi, tetapi sekarang napasnya selemah kepulan asap. Tiba-tiba, di tengah dunia pil, Fang Han, yang sedang duduk bermeditasi, membuka matanya dan menghembuskan napas. Seketika itu juga, di dunia pil, jutaan matahari dan bulan yang tergantung di langit, semuanya adalah pil abadi tingkat suci, turun seperti tetesan hujan, menyatu dengan ki primordial Fang Han, dan kemudian, dengan dahsyat dan besar, berhembus ke istana Hongmeng, memasuki tubuh bocah Nebula. Tubuh bocah Nebula segera mulai pulih, api hitam berkobar, semua ki beracun terbakar habis, dan seluruh jiwanya sembuh, menjadi lebih kuat. Bocah Nebula langsung berdiri, mengaktifkan peta bintang dengan kedua tangannya, membuatnya semakin menyilaukan dan terang. Kekuatannya seketika meningkat ke tingkat Dewa Langit. Dan banyak kaisar di sekte Starfall semuanya sembuh total dari luka-luka mereka. Pil-pil dari dunia pil, bergabunglah menjadi Hongmeng. Setelah Fang Han membuka matanya, pil-pil matahari di langit dunia pil terus berjatuhan, memasuki istana Hongmeng, dan menyatu ke dalam tubuh banyak murid. Setiap murid yang terluka segera sembuh, dan kekuatan sihir mereka melonjak, meningkat secara stabil. Pil-pil di langit dunia pil tak ada habisnya, seperti bintang-bintang di alam semesta. Pil-pil itu dijatuhkan oleh Fang Han, membawa ki primordial dan kehendak Raja Langit. Siapapun yang menyatu dengannya hampir bisa naik ke surga dalam satu langkah. Dia menggunakan sumber daya dunia pil untuk mengaktifkan istana Hongmeng agar melawan kita. Sialan, pil abadi tingkat suci dari dunia pil tidak ada habisnya. Pil abadi tingkat suci ini lebih kuat daripada pil apapun yang dimurnikan oleh siapapun di luar sana, dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Dengan dukungan pil abadi tingkat suci ini, orang-orang itu tidak akan mati, dan kekuatan istana Hongmeng tampaknya sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan lebih banyak diagram formasi sedang diaktifkan. Sialan, bagaimana kita bisa menembus istana Hongmeng? Apakah kita harus menggunakan asal-usul Raja Langit? Pil-pil dari dunia pil ini semuanya milikku. Awalnya, seluruh dunia pil adalah milikku, berfungsi sebagai sumber daya utamaku untuk mengendalikan istana surgawi di masa depan, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan orang lain. Hati Hua Tiandu berdarah. Kunci menuju dunia pil kuno awalnya miliknya, tetapi Fang Han telah mengambilnya. Jika tidak, sumber daya dunia pil akan benar-benar menjadi miliknya. Asal-usul Raja Surgawi. Bunuh. Tepat saat itu, Huang Fu Beian sekali lagi menggunakan asal-usul Raja Surgawinya. Pedang tangannya berputar, membelah alam semesta. Gelombang energi putih yang berkelebat, sebanding dengan sungai takdir yang panjang, menerobos belenggu langit dan bumi, menyerang istana Hongmeng dengan ganas. Ki Hongmeng dari istana Hongmeng benar-benar terbelah, memperlihatkan tubuh utama istana yang kokoh. Di dalam istana, diagram formasi tersusun rapat, dan Huang Fu Beian, dengan ekspresi ganas, menghancurkan satu diagram formasi demi satu, secara paksa memutuskan hubungan antara murid dan diagram formasi, dan secara paksa menghancurkan pikiran murid di dalamnya. Inilah metode laut pahit miliknya. Begitu terkena mantra ini, jiwa dan pikiran akan jatuh ke lautan pahit yang tak berujung, tidak mampu melepaskan diri, dan sangat jahat.
Melihat Huang Fu Beian menggunakan asal-usul Raja Langitnya, Raja Pertempuran Raja Langit Muyar dan Raja Langit Miao Li tidak mau kalah, dan juga mulai menggunakan asal-usul Raja Langit mereka untuk menyerang Istana Hongmeng. Pada titik ini, Istana Hongmeng akhirnya tidak mampu bertahan. Diagram formasi di dalamnya padam satu persatu, kehilangan cahayanya, dan Yang Mulia Abadi Linglong berdarah dari 7 lubang tubuhnya. Saat itu juga, Fang Han berdiri. Mayat, Raja Surgawi tak terkendali, di dalam dirinya seketika hancur berkeping-keping, langsung terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Energi esensi yang bergelombang menyatu ke dalam setiap kerajaan ilahi kristal di dalam tubuhnya, sehingga mereplikasi sejumlah besar Raja Surgawi tak terkendali, seperti pasir di Sungai Gangga. Saat Fang Han berdiri, seluruh langit dan bumi, dengan dia sebagai pusatnya, bergetar. Kesengsaraan Raja Surgawi telah tiba. Pada saat ini, aku akan melampaui langit dan bumi. Bukan hal mudah untuk memurnikan tubuh seorang Raja Langit, terutama yang seperti Raja Langit Wuang, yang merupakan harta karun setingkat pil ilahi penciptaan dan telah ditempa dalam tungku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hakikat langit dan bumi yang tersisa pada dasarnya tidak dapat dimurnikan lagi, tidak dapat dihancurkan oleh berbagai macam malapetaka. Namun, Fang Han, dengan memanfaatkan alam persatuan langit bumi, jejak jiwa gerbang kehidupan abadi, dan 33 harta surgawi, berhasil sepenuhnya menghancurkan tubuh fisik Raja Surgawi Wuang. Sisa-sisa tubuh Raja Langit yang berguling-guling menyatu ke dalam kerajaan Dewa Kristal, dan langsung meningkatkan kekuatan mereka. Setiap kerajaan Dewa Kristal berevolusi menjadi gerbang kekacauan primordial, gerbang penciptaan, dan bahkan wujud Raja Surgawi Wuang. Saat tubuh Raja Langit mulai disempurnakan, kekuatan Fang Han akhirnya menembus batasnya. Susunan ilahi era tumbuh 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan mata susunan pusat mulai berubah menjadi trigram, tai chi, 2 bentuk, 4 simbol, 5 elemen, 6 harmoni, 7 bintang, 3 kekuatan, 9 istana. Simbol-simbol ini mewakili misteri mendalam dari Dao Agung. Semua harta karun, 8 pagoda Buddha, 33 harta surgawi, jubah berlumuran darah, guci totem, tombak penghakiman, tongkat legenda, sayap kebebasan, akhirnya menyatu dengan formasi ilahi era Fang Han dan kerajaan Dewa Kristal, menjadi satu, tak terpisahkan, dan bagian dari tubuhnya. Tidak seorang pun bisa mengambilnya kembali. Semua harta karun telah meleleh sepenuhnya, termasuk kunci dewa yang terpencil dan pohon dunia yang misterius, di dalamnya terdapat bola ilahi Tai Chi. Di dalam tubuhnya, segalanya menjadi sebuah era. Berbagai pikiran kompleks dan kotoran sekali lagi dikeluarkan dari tubuhnya. Ini adalah pemurnian kotoran kedua yang dilakukan Fang Han di dalam tubuhnya. Awalnya, tidak ada kotoran yang tersisa di tubuhnya, tetapi sekarang, untuk menembus ke alam Raja Surgawi, bahkan beberapa energi vital yang sebelumnya murni menjadi kotoran dan dikeluarkan, hanya menyisakan esensi kehidupan, asal mula seorang Raja Surgawi, esensi sejati seorang Raja Surgawi, yang tidak dapat dimusnahkan bahkan jika langit dan bumi hancur dan alam semesta kembali ke kekacauan. Situasi di luar sangat kritis, dan aula kekacauan primordial tidak mampu bertahan. Pada saat ini, Fang Han akhirnya menyempurnakan tubuh Raja Surgawi Wuang, berdiri, dan mulai menjalani kesengsaraan Raja Surgawi. Namun, sebelum menjalani cobaan itu, dia tiba-tiba meraih dengan tangan besarnya, dan energi pil tak terbatas dari Raja Langit Wuang, sebuah pil ilahi penciptaan, termanifestasi sebagai cahaya terang murni, meledak ke aula kekacauan primordial. Aula kekacauan primordial berkedip dan bergetar, dan diagram susunan di dalamnya terbuka satu demi satu. Awalnya, lebih dari 1000 diagram array telah dibuka, tetapi sekarang, puluhan ribu diagram array diaktifkan secara bersamaan. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang Raja Langit, yang berarti bahwa seorang Raja Langit kini sedang mengaktifkan harta karun tertinggi yaitu aula kekacauan primordial. Fang Han telah menelan tubuh Raja Langit Wuang, seorang Raja Langit yang jatuh yang merupakan pil ilahi penciptaan, dan kekuatannya sendiri sudah setara dengan Raja Langit tersebut. Kemauan dan kultivasinya jauh lebih kuat daripada Hua Tiandu, sehingga bahkan tanpa secara resmi naik menjadi Raja Langit, kekuatannya dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh seorang Raja Langit. Dao Era hampir sepenuhnya menyimpulkan seluruh aura, kehendak, dan ranah seorang Raja Surgawi. Tak terkalahkan. Aura tak terkalahkan terpancar dari Fang Han, arogan dan tak terkendali, melintasi berbagai dimensi. Kehendaknya meliputi era yang tak terhitung jumlahnya, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan segala sesuatu berada di bawah kendali Dao Era. Yang Mulia Abadi Linglong, yang awalnya berantakan dan berlumuran darah, diserang oleh asal-usul Raja Surgawi dari luar, dan aula kekacauan primordial hampir disegel. Namun, saat Fang Han meniupkan seteguk energi vital ke aula, semua darahnya langsung lenyap, digantikan oleh berbagai harta karun agung, dan satu demi satu sumpah agung kekacauan primordial, yang mencatat keinginan makhluk tak terhitung jumlahnya di berbagai zaman untuk mengejar kehidupan abadi.
Matanya menyaksikan puluhan ribu diagram susunan terbuka di dalam aula kekacauan primordial, dan kegembiraan meledak dari lubuk hatinya, benar-benar memasuki keadaan kebahagiaan yang luar biasa. Di dalam aula kekacauan primordial, terdapat susunan kuno yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat mendalam, dan dengan setiap susunan yang diaktifkan, Yang Mulia Abadi Linglong, sebagai pemilik aula kekacauan primordial, memperoleh manfaat yang sangat besar. Sebelumnya, mengaktifkan 1 atau 2.000 susunan saja sudah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Linglong. Sekarang, dengan puluhan ribu yang diaktifkan secara berurutan, berapa banyak manfaat yang dia terima? Itu sungguh tak terlukiskan. Orang bisa melihat bahwa di tubuhnya, keinginan demi keinginan terkondensasi menjadi bentuk, tubuhnya yang terdiri dari daging dan darah menjadi sepenuhnya murni, berubah menjadi aura sumpah agung kekacauan primordial. Intisari kehidupan yang ditinggalkan oleh Daois kekacauan primordial mulai membersihkan tubuh fisiknya. Susunan kehidupan kuno benar-benar telah dimulai. Di dalam aula kekacauan primordial, puluhan ribu susunan kuno diaktifkan, dan yang terbesar di antaranya, yang disebut susunan kehidupan kuno, berisi esensi kehidupan yang ditinggalkan oleh Taois kekacauan primordial. Secuil saja sari kehidupan ini sudah cukup untuk membuat dewa surgawi yang mirip semut hidup selama langit dan bumi ada. Terlebih lagi, hal itu juga disertai dengan energi vital dari pil ilahi penciptaan. Linglong bahkan merasa bahwa ia sekali lagi memiliki harapan untuk menjadi Raja Langit dalam kehidupan ini. Kekuatannya, pada saat puluhan ribu diagram susunan diaktifkan, meningkat beberapa kali lipat, mendekati kekuatan seorang Raja Surgawi, setara dengan kekuatan Fang Han setelah ia memurnikan fragmen seukuran planet dari artefak ilahi penciptaan. Pada saat yang sama, manfaat mengaktifkan puluhan ribu diagram susunan juga terwujud di antara semua murid gerbang era. Semua murid yang jiwanya telah hancur terlahir kembali, dan mereka semua mulai maju di alam mereka masing-masing secara bersamaan. Murid-murid Golden Immortal yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berhasil menembus ke tingkat Ancestral Immortal dan masih menunjukkan kecenderungan untuk maju lebih jauh. Para dewa abadi leluhur dan dewa abadi utama lainnya langsung naik menjadi orang suci, dan orang suci naik menjadi kaisar. Para kaisar berhasil mencapai ranah kehidupan yang panjangnya setara dengan langit dan bumi. Kekuatan keseluruhan gerbang era, pada saat diagram susunan aula kekacauan primordial diaktifkan, meningkat lebih dari 2 kali lipat, dengan peningkatan dramatis pada jumlah orang suci, kaisar, dan ahli Raja Surgawi setengah langkah yang hidup selama langit dan bumi. Jialan, Long Xuan, Putri Hong Yi, Bai Xingyun, orang-orang yang telah mengikuti Fang Han di dunia fana ini, masing-masing melihat kekuatan mereka melonjak, tubuh mereka menjadi begitu kuat sehingga bahkan seorang Raja Langit pun tidak dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Semua karakter mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa, menunjukkan kekuatan dahsyat dari aula kekacauan primordial dengan lebih dari 10.000 diagram susunan yang diaktifkan. Seluruh aula kekacauan primordial tiba-tiba dipenuhi dengan energi kekacauan primordial yang melimpah, menyegel rapat gerbang menuju alam pil kuno. Tidak peduli bagaimana Hua Tiandu, Raja Langit Miaoli, Raja Langit Zanwang Muihuang, dan Raja Langit Huang Fu Bian menyerang dengan asal-usul Raja Langit mereka, bangunan itu tetap tidak bergerak, bahkan mampu memantulkan kerusakan yang mereka timbulkan. Perlu diketahui bahwa dengan puluhan ribu susunan besar yang diaktifkan secara bersamaan, beberapa di antaranya hanya dapat diaktifkan oleh Raja Langit. Selain susunan kehidupan kuno, ada juga susunan besar langit pembalik cahaya dan pemantul yang dapat memantulkan semua kerusakan dan serangan. Murid dari Taois kekacauan primordial, Kaisar Langit, telah mempelajari esensi dari susunan agung ini, sehingga menciptakan cermin Kaisar Langit yang dapat dikatakan mampu memantulkan semua kerusakan. Namun, cermin Kaisar Surgawi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan aula kekacauan primordial. Merobek. Huang Fu Bian mengaktifkan asal-usul Raja Surgawinya untuk menyerang aula kekacauan primordial, berniat untuk menghancurkan semua diagram susunan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Han tiba-tiba akan berdiri, memurnikan tubuh Raja Surgawi Wuang, dan menggunakan napas energi vital untuk mengaktifkan puluhan ribu diagram susunan. Asal-usulnya sebagai Raja Surgawi justru terpantul kembali, menghantam tubuhnya, menciptakan celah di tubuhnya, seolah-olah dia telah melukai dirinya sendiri dengan pisau. Dia hampir merasa jengkel. Pada saat yang sama, Raja Langit Zanwang Muihuang dan Raja Langit Miaoli juga hampir merasakan asal-usul Raja Langit mereka tercermin kembali, dan tidak dapat menahan amarah mereka, berharap mereka dapat melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuh di mana-mana. Mereka adalah raja-raja surgawi yang tak terkalahkan, namun mereka tidak mampu membunuh sekelompok semut, sehingga merasa tidak berdaya. Aula kekacauan primordial ini, dengan puluhan ribu diagram susunan yang diaktifkan, tidak dapat ditembus dalam waktu singkat. Fang Han sedang menjalani kesengsaraan Raja Surgawi, dan akumulasi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Setelah menelan mayat Raja Langit Wuang dan pil ilahi penciptaan, akumulasi kekuatannya menjadi sangat mengerikan.
Melewati masa kesengsaraan Raja Surgawi hampir pasti terjadi. Kita hanya punya satu kesempatan untuk membunuhnya saat dia sedang menjalani masa kesengsaraan. Jika tidak, setelah dia melewati masa kesengsaraan, akan sulit untuk membunuhnya. Raja Langit Zanwang Mui Huang meraung, Saudara Huang Fu, Raja Langit Miaoli, tugas kita yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menembus aula kekacauan primordial. Ke arah mana? Raja Langit Miaoli bertanya. Kami bertiga Raja Langit akan membantu Hua Tiandu, dan bersama-sama menyuntikkan semua asal-usul Raja Langit kami ke dalam tubuhnya untuk mengaktifkan peti mati pemakaman surgawi. Raja Langit Zanwang Mui Huang berkata, peti mati pemakaman surgawi itu bahkan lebih misterius daripada aula kekacauan primordial. Setelah diaktifkan, Dao mengubur semua langit, yang dipahami oleh Raja Abadi Penciptaan di dalamnya, akan sepenuhnya dilepaskan, dan hanya dengan demikian kita dapat benar-benar merebut alam pil dan membunuh semua orang. Hanya itu caranya. Huang Fu Bian dan Raja Langit Miaoli berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tiba-tiba, mereka berkata kepada Hua Tiandu, "Nak, ini akan bermanfaat bagimu untuk saat ini." Ledakan. Ketiga Raja Langit Agung itu secara bersamaan menggabungkan kekuatan mereka, menyalurkan seluruh asal-usul Raja Langit mereka ke dalam tubuh Hua Tiandu. Bagus, kesengsaraan Raja Surgawi akhirnya dimulai. Linglong berdiri di aula kekacauan primordial, memandang ke pusat alam pil, tempat Fang Han mengaktifkan kesengsaraan Raja Surgawi. Seluruh alam pil, dan bahkan alam di luar alam pil, yang meluas ke alam-alam terdalam yang tak terhitung jumlahnya, mulai menunjukkan aura kesengsaraan besar yang menyebar, seolah-olah era kekacauan kehancuran besar langit dan bumi telah tiba lebih awal dari waktunya. Pada saat ini, di dalam aula kekacauan primordial, yang diaktifkan oleh napas energi vital Fang Han, aura pil ilahi penciptaan melonjak masuk, melukai setiap murid dengan parah. Di antara langit dan bumi, pengetahuan, pemikiran yang tak terhitung jumlahnya, dan sungai takdir yang panjang mengalir masuk, berputar-putar di sekitar Fang Han. Pengetahuan dan informasi yang terakumulasi dalam aliran sejarah yang panjang dari berbagai era mengalir masuk. Fang Han terus menerima berbagai macam pengetahuan, aura dari langit dan bumi, bahkan hal-hal yang melampaui langit dan bumi serta melampaui jalan agung, juga mengalir masuk. Langit dan bumi, alam semesta, semuanya merasakan bahwa dia akan segera terbebas dari kendali mereka. Seketika itu juga, langit pun bergemuruh. Aliran energi kuning pekat di langit mengembun menjadi darah segar, mengalir ke bawah dan berubah menjadi petir darah, menyerang tanpa henti. Selain itu, hantu dan dewa yang sangat kuat, iblis leluhur, raja iblis yang tak terkalahkan, dan bahkan pikiran iblis yang tidak ada di zaman kuno atau modern, serta iblis kuno yang kacau yang terbentuk dari kondensasi energi keruh di langit dan bumi, semuanya terkondensasi menjadi bentuk fisik, melintasi alam seperti butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di sungai Gangga, menyerang Fang Han, menembus kerajaan Dewa Kristal Fang Han, mencoba menyeretnya ke dalam kebejatan. Langit dan bumi bagaikan sangkar besar. Naik ke tingkat Raja Surgawi berarti sepenuhnya keluar dari sangkar, bebas dari belenggu Dao Surgawi, yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Langit akan membencimu, dan baik para dewa maupun manusia akan berusaha menghancurkanmu. Fang Han mulai memicu kesengsaraan Raja Surgawi. Kesengsaraan Sang Raja Surgawi mulai muncul dan akhirnya turun. Fang Han berdiri di tengah alam pil, menyaksikan seluruh alam diselimuti aura kesengsaraan surgawi. Itu adalah anugerah dari langit yang menolak Fang Han, dengan tegas mencegahnya untuk melepaskan diri dari belenggu dan mencapai alam eksistensi lain. Saat kesengsaraan surgawi turun, banyak aura jahat dari dunia memasuki tubuhnya, berusaha merusaknya dan membuatnya jatuh. Namun, kobaran api yang dahsyat menyembur dari tubuhnya. Api ilahi membakar, memurnikan semua aura jahat dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. Secercah aura jahat yang muncul dari dunia ini dapat menyebabkan seorang kaisar abadi tertinggi, seorang kaisar kuno di alam keabadian dunia, jatuh, kehilangan seluruh kekuatan sihirnya dan roh primordialnya berubah menjadi iblis. Banyak iblis yang muncul selama kesengsaraan surgawi ini dulunya adalah makhluk-makhluk kuat yang dirusak oleh aura jahat dunia, jiwa mereka berubah menjadi dewa-dewa iblis kuno, yang kemudian merasuki tubuh Fang Han untuk menimbulkan kekacauan. Sayangnya, kekuatan Fang Han yang terkumpul terlalu besar, dia bertekad untuk menghancurkan dunia ini, dan api yang memancar dari tubuhnya, berkobar dan menyebar, adalah api era unik miliknya, yang menggunakan bab-bab sejarah peradaban sebagai bahannya. Api yang membara dapat memurnikan semua materi, mencegah segala kekotoran menempel pada tubuhnya. Petir darah kuning yang dahsyat juga meresap ke dalam tubuhnya, meledak di dalam setiap kerajaan ilahi kristal, tetapi sama sekali tidak dapat melukai kerajaan ilahi kristal tersebut. Matamu akan menjadi mataku, tulangmu akan menjadi tongkat kerajaanku. Tiba-tiba, di tengah kesengsaraan surgawi, sebuah suara dahsyat bergema, dan sumber segala kejahatan pun muncul. Sebuah tangan berwarna abu-abu pucat menekan dengan keras, mencengkeram kepala Fang Han dengan ganas, kekuatannya hampir setara dengan kekuatan seorang Raja Langit.
Aura seorang raja surgawi terkumpul di dalamnya, menghujani Fang Han. Sumber segala kejahatan disegel di dalam batu pembagi harta karun dan telah dibawa pergi oleh Mi Bao, jadi mustahil baginya untuk muncul di sini. Namun, sumber segala kejahatan ini adalah kekuatan yang terkumpul dari pikiran jahat dunia. Di alam semesta, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia sama banyaknya dengan pasir di Sungai Gangga, pikiran jahat yang ekstrim yang terpendam di dalam diri setiap orang diperbesar tanpa batas dan kemudian dilepaskan. Langit tidak dapat mentolerirku dan ingin menggunakan pikiran jahat untuk membuatku gila, mengubahku menjadi iblis dunia, mencegah setiap makhluk yang naik ke Raja Surgawi. Fang Han meraih dengan tangan besarnya, melepaskan tangan Era, dan langsung menghancurkan tangan kelabu kematian dari sumber segala kejahatan. Api sejati Era yang mengamuk meletus, membakar habis semua aura jahat dan keji sekali lagi. Api Eranya menghanguskan segalanya. Saat api Era berkobar dan membakar, tubuhnya menjadi semakin padat, keras, dan melampaui langit dan bumi. Ia merasa seperti sedang keluar dari sangkar, melepaskan diri dari batasan, seperti burung yang terbang bebas di langit dan ikan yang melompat bebas di samudra luas. Wos, 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 wos. Suara ratapan hantu dan lolongan dewa kembali bergema. Di langit, muncul awan hitam pekat, tebal, dan seperti cairan besi, dengan hantu dan dewa-dewa melayang tak menentu di dalamnya. Wajah-wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan hitam, wajah-wajah ini milik makhluk-makhluk yang telah dibunuh dan dimakan Fang Han, kini terwujud kembali dengan kekuatan langit dan bumi. Inilah yang disebut kesengsaraan karma. Cobaan yang dialami Raja Langit sangat berbeda dari cobaan biasa, itu bukan lagi hanya petir, tetapi berbagai cobaan karma, cobaan keberuntungan, cobaan karma. Masing-masing cobaan besar ini adalah cobaan berat yang luar biasa, cukup untuk langsung menghancurkan seseorang hingga mati, bahkan seorang Raja Langit pun akan kesulitan menanggungnya. Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, para jenius yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak pasir di Sungai Gangga, yang mencoba naik ke tahta Raja Surgawi, meninggal di bawah cobaan ini. Sayangnya, menghadapi Fang Han sekarang, cobaan-cobaan ini dengan mudah diabaikan. Dengan raungan dan lolongan panjang, mereka semua dikalahkan, bahkan tidak mampu mendekati tubuhnya. Lambat laun, tubuhnya mulai memancarkan aura seorang Raja Surgawi, dan wujud hidupnya mulai mengalami perubahan kualitatif. Dari dalam tubuhnya, pancaran cahaya ilahi yang tak terukur keluar, dan samar-samar, orang dapat melihat beberapa meridian surgawi di dalam tubuhnya mulai pecah. Sejak lahir, setiap orang terikat oleh aturan langit dan bumi, aura mereka sendiri dan keberuntungan langit dan bumi sangat terkait, dan seluruh takdir mereka dikendalikan oleh langit dan bumi. Itulah sebabnya ada berbagai sebab dan akibat, takdir, feng shui, numerologi, ramalan, dan sebagainya. Namun, untuk mencapai status Raja Surgawi adalah hal yang berbeda, semua takdir terputus, semua sebab dan akibat dihancurkan, dan tidak ada hal seperti keberuntungan, numerologi, atau ramalan yang dapat memengaruhi seorang Raja Surgawi. Dunia ini tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Ini adalah Raja Surgawi. Sekalipun langit dan bumi binasa, seorang Raja Surgawi tidak akan jatuh. Tabrakan, tabrakan. Kesengsaraan surgawi semakin dahsyat. Akhirnya, rantai waktu dan ruang muncul di awan kesengsaraan. Belenggu yang terbentuk dari awan kesengsaraan itu melambangkan batasan langit dan bumi yang melilit Fang Han dan berusaha mengikatnya. Sebuah sangkar surgawi perlahan turun. Sejumlah alat penyiksaan juga berjatuhan dari langit, termasuk penjara, rantai, platform eksekusi, serta berbagai pisau dan cambuk. Kehendak langit dan bumi benar-benar mewujudkan alat-alat penyiksaan dengan tujuan untuk melenyapkan Fang Han. Fang Han sepenuhnya diliputi oleh alat-alat penyiksaan, tubuhnya diikat oleh rantai yang diwujudkan oleh kesengsaraan surgawi, kemudian dipenjara di dalam sangkar surgawi, dan berbagai alat penyiksaan menghujani dirinya dengan hukuman surgawi. Momen paling menegangkan dari cobaan Raja Surgawi telah tiba. Pada saat ini, Aula Grand Mist di Alam Pil juga menghadapi momen tersulitnya, yaitu diserang oleh peti mati pemakaman surgawi. Peti kuburan surgawi, yang dipegang oleh Hua Tiandu, yang diberdayakan oleh asal-usul tiga Raja Surgawi Agung, berulang kali menghantam Aula Grand Mist, menyebabkan seluruh aula bergetar sekali lagi. Fang Han, kau juga layak menjadi Raja Langit? Hanya aku, Hua Tiandu, yang layak menjadi Raja Langit? Hua Tiandu, yang kini diperkuat oleh asal-usul tiga Raja Langit Agung, hampir memulihkan kekuatan sihirnya ke puncak kekuatan Hua Tianjun kala itu, dan peti mati pemakaman surgawi juga diaktifkan hingga beberapa misteri mendalamnya terungkap. Peti mati berwarna merah terang itu, seolah-olah telah mengubur esensi langit dan bumi, berisi raja-raja abadi kuno, dengan gelombang yang bergejolak di dalamnya, dan ki pemakaman surgawi yang pekat menyembur keluar, gelombang hitam mengalir seperti air hitam, melancarkan dampak dan bombardir paling dahsyat terhadap Aula Kabut Agung. Berdengung, di dalam Aula Grand Mist, susunan kuno kehidupan tiba-tiba padam,
langsung tertutupi oleh aura peti mati pemakaman surgawi. Peti mati pemakaman surgawi, seperti gunung ilahi kuno, sepenuhnya menekan aula Grand Mist. Linglong memuntahkan seteguk darah lagi, sambil menatap diagram susunan di puncak aula Grand Mist. Puluhan ribu diagram susunan, satu demi satu, mulai padam. Fang Han dengan sepenuh hati menjalani cobaan Raja Langit dan tidak memiliki energi untuk mengelola aula Grand Mist saat ini. Tanpa dukungan dari Raja Langit, energi vital Fang Han secara bertahap terkuras, dan seketika itu juga, semua murid gerbang era merasakan kekuatan sihir mereka melemah. Puluhan ribu diagram susunan meredup satu persatu, dan seluruh cahaya di aula pun memudar. Kemampuan pertahanan Grand Mist Hall kembali melemah. Kita harus bertahan untuk sementara waktu. Untungnya, Linglong baru saja mengaktifkan puluhan ribu diagram susunan, yang sangat meningkatkan kekuatannya, menaikkan ranahnya, dan memperkuat kemampuannya beberapa kali lipat, sehingga dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu, terus-menerus memuntahkan darah segar dan menggambar diagram Grand Mist di udara. Kalian semut, yang bersembunyi di aula Grand Mist, berani bersikap sombong, berani menantang kekuatan ilahi tertinggi dari seorang Raja Surgawi? Kamu pasti sudah memakan isi perut beruang dan macan tutul. Setelah leluhur ini menangkap kalian, aku akan menguliti kalian semua, dan para wanita akan dilemparkan ke alam iblis yang tak terbatas untuk disiksa siang dan malam oleh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya. Huang Fu Beian duduk di kehampaan, terus-menerus menuangkan sumber kekuatan Raja Surgawi ke dalam Hua Tiandu untuk mengaktifkan peti mati pemakaman surgawi. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Para junior ini, yang mengandalkan harta karun tertinggi seperti aula Grand Mist, berani menentang begitu banyak Raja Surgawi yang merupakan kejahatan yang tak terampuni. Dia memutuskan bahwa setelah berhasil menembus aula Grand Mist, semua murid gerbang era di dalamnya akan mengalami siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat hidup atau mati untuk selama-lamanya. Memang, kelompok orang ini benar-benar menjijikan. Raja Langit Miaoli dan Raja Langit Zanwang Muye Huang juga geram, ketidakmampuan untuk mengalahkan sekelompok junior begitu lama sangat merusak prestise mereka sebagai Raja Langit. Grup ini tidak akan bertahan lama lagi. Hua Tiandu meraung, aku akan menerobos aula Grand Mist dan membunuh Fang Han sendiri. Desir. Tepat ketika situasi kritis, di luar alam pil, di alam pohon sal, cahaya putih yang kuat tiba-tiba turun, dan sesosok makhluk tinggi dan perkasa muncul. Itu adalah Raja Surgawi dengan 36 pasang sayap di punggungnya dan jambul berwarna merah darah yang menyerupai jengger ayam jantan di kepalanya. Alam sayap, Raja Surgawi sayap? Raja Langit Miaoli meraung, kau datang tepat pada waktunya. Mengapa kau baru datang sekarang? Aku sudah memberitahumu sejak lama, beredar rumor bahwa beberapa bawahanmu dari alam sayap telah bersekutu dengan gerbang era Fang Han untuk menyerang Istana Surgawi. Bukankah kau datang untuk berurusan dengan Fang Han karena ada kesepakatan dengan semut-semut ini? Raja Langit bersayap tinggi itu mendengus dingin, urusan dan janji antara semut-semut kecil ini tidak ada hubungannya dengan yang mulia ini. Alasan aku terlambat adalah karena aku takut akan kehadiran dahsyat Raja Langit Kekacauan yang akan datang menyelamatkan. Namun, setelah setengah hari melakukan perhitungan, saya mengetahui bahwa Raja Langit Kekacauan pergi ke jurang tak berdasar untuk mencegah 5 Raja Langit Agung dari Istana Surgawi memurnikan harta karun tertinggi 33 langit, jadi saya segera datang. Siapakah Fang Han? Seorang bajingan kecil yang mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang sembah, dan masih berusaha menduduki alam pil? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Aku ingin bagian dari mayat Master Alam Pil. Bagus, sekarang kau sudah di sini, kita bisa menerobos Grand Mist Hall lebih cepat. Raja Langit Zanwang Muye Huang meraung, Fang Han berada di saat paling kritis dalam cobaan Raja Langitnya, langit sendiri tidak akan mentolerirnya dan telah melepaskan berbagai hukuman dan belenggu. Inilah waktu terbaik untuk membunuhnya. Peti mati pemakaman surgawi, kau bahkan berhasil mendapatkannya. Begitu Raja Langit bersayap turun dan mengucapkan beberapa patah kata, dia juga menginginkan peti mati pemakaman surgawi. Namun, dia tahu ini bukan waktu untuk perselisihan internal, jadi dia juga memuntahkan seteguk energi vital, mengaktifkan asal-usul Raja Surgawinya, dan meledakkannya ke tubuh Hua Tiandu. Namun, saat mengaktifkan asal-usul Raja Surgawinya, dia meninggalkan jejak kutukan iblis yang telah dia kembangkan dengan susah payah, sehingga dia bisa merebut peti mati pemakaman surgawi di kemudian hari. Raja Surgawi bersayap ini sebenarnya ingin bersekongkol melawan saya, tetapi sayangnya, saya sudah sangat familiar dengan peti mati pemakaman surgawi. Hua Tiandu diam-diam terkekeh, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Ledakan! Dengan dukungan dari Raja Langit lainnya, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan formasi susunan kolosal di dalam peti mati pemakaman surgawi. Jauh di dalam peti mati, sesosok Raja Abadi yang tinggi tiba-tiba duduk dan memukul aula Grand Mist dengan satu telapak tangan. Gedung Grand Mist Hall yang kolosal itu hancur total. Pintu masuk menuju alam pil muncul di hadapan semua orang. Aula Genesis sama sekali tidak mampu menahan serangan gabungan dari 5 Raja Surgawi.
Terutama dengan artefak ilahi setingkat itu, peti mati pemakaman surga, aula kejadian menunjukkan kelemahan fatalnya karena tidak memiliki raja surgawi di dalamnya. Aula Genesis, yang menghalangi pintu masuk, seketika terlempar, dan semua yang ada di alam pil terungkap di depan mata semua orang. Saat ini, Hua Tiandu, Raja Langit Yi, Huang Fu Beian, Raja Langit Perang Mu Yehong, dan Raja Langit Miaoli, mereka berlima, bagaikan bandit ganas, dan alam pil yang tak terlindungi adalah gudang harta karun. Apa artinya jika sebuah peti harta karun telanjang berbentuk domba dipamerkan di hadapan banyak bandit? Cih! Di dalam aula Genesis, Linglong, Yu Huang, Cihai Mozun, dan sekelompok besar pejabat tinggi dari gerbang era, semuanya tergeletak lemas, di ambang kekalahan dan kematian. Keempat Raja Langit, ditambah Hua Tiandu, ditambah peti mati pemakaman surga, benar-benar terlalu kuat. Kekuatan serangan semacam ini bahkan bisa menciptakan celah di istana surgawi. Bagaimana mungkin aula kejadian dapat menahan hal itu? Apakah kita akan binasa? Gerbang era tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Yu Huang meraung berulang kali, dengan putus asa mengerahkan seluruh energi vitalnya di dalam aula Genesis. Ia berlumuran darah, hukum-hukum di dalam tubuhnya hancur, dan bahkan api membakar tubuhnya. Formasi aula Genesis benar-benar hancur, dan api sejati pantai lain, milik Huang Fu Beian terbang masuk, melingkari seluruh tubuh Yu Huang dan membakar, tampaknya bermaksud untuk memurnikan Yu Huang secara langsung. Saat aula Genesis hancur berkeping-keping, Huang Fu Beian bergerak, meraih dengan tangan raksasa, meliputi langit dan bumi, langsung berusaha merebut aula ini, yang sebanding dengan istana surgawi. Ini adalah harta karun tertinggi, yang didambakan bahkan oleh Raja Langit. Semua orang ingin mendapatkannya, terutama Huang Fu Beian, yang, sebagai harta karun magis itu sendiri, mengetahui nilai dari balai Genesis. Yu Huang, aku akan memurnikanmu hidup-hidup. Berani-beraninya kau memimpin murid-muridmu untuk melawanku. Saat Huang Fu Beian meraih aula Genesis, dia secara bersamaan mengirimkan api sejati pantai lain ke dalamnya, dengan maksud untuk memurnikan Yu Huang terlebih dahulu. Hahaha, yang mulia abadi Linglong, kau milikku. Peti mati pemakaman surga, rebut dia. Aula Genesis ini juga milikku, Mu Yehong, ulurkan tanganmu untuk merebut aula Genesis ini. Hua Tiandu tertawa terbahak-bahak, dia sama sekali mengabaikan Huang Fu Beian, tiba-tiba mengorbankan peti mati pemakaman surga, bertukar pandang dengan Mu Yehong, dan mengaktifkan kekuatan penuhnya hingga maksimal, tanpa takut pada Raja Langit manapun. Ketika keempat Raja Langit mentransfer asal mereka ke dalam tubuhnya barusan, dia menggunakan metode peti mati penguburan langit untuk mengubur seluruh langit guna mencegat sebagian besar energi tersebut, memurnikannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kultivasinya, dan sekarang dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan seorang Raja Langit. Ledakan! Cahaya hitam melesat keluar dari peti mati pemakaman surga, bahkan mendorong tangan besar Huang Fu Beian, lalu menyapu ke aula Genesis, menyerang yang mulia abadi Linglong. Begitu Linglong diselimuti cahaya hitam dari peti mati pemakaman surga, seluruh tubuhnya kembali bergetar, dan darah hitam mengalir keluar. Hua Tiandu tertawa terbahak-bahak, yang mulia abadi Linglong, Anda begitu hebat di dunia fana, seorang putri surga yang angkuh, jauh di atas segalanya. Setelah mencapai alam surga, keberuntunganmu juga meningkat, dan kamu menerima warisan Taois Hongmeng. Namun, kau telah bertemu denganku, Hua Tiandu. Hari ini, aku, Hua Tiandu, akan menangkapmu dan menghancurkanmu sepenuhnya. Benar sekali, di dunia fana, Hua Tiandu hanyalah orang biasa, statusnya sangat berbeda dari yang mulia abadi Linglong. Sekarang Hua Tiandu telah menjadi kuat, dia ingin melampiaskan amarahnya, mempermalukan sepenuhnya Dewa Abadi Linglong, dan menggunakannya untuk menyerang Fang Han. Membunuh. Raja Langit Yi dan Raja Langit Miaoli juga tiba-tiba menyerang, memperebutkan aula Genesis. Pada saat yang sama, semua orang juga mengarahkan sebagian besar kekuatan mereka kepada Fang Han, yang sedang mengalami kesengsaraan Raja Surgawi. Mereka menyerang Fang Han secara bersamaan. Mereka semua adalah Raja-Raja Surgawi, mereka tidak takut akan kesengsaraan Raja-Raja Surgawi. Mati! Dia pasti akan mati. Bocah ini, dia masih ingin naik ke posisi Raja Langit? Bagaimana mungkin? Langit dan bumi tidak mengizinkan Raja Langit muncul lagi, setiap orang yang ingin naik ke posisi Raja Langit harus mati. Raja Langit Yi juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Aula kejadian, untuk sementara waktu, diperebutkan oleh banyak kekuatan, dan para muridnya tewas dalam jumlah besar, darah mereka hampir mewarnai seluruh aula menjadi merah. Linglong, Yu Huang, Cihai Mozun, Xingyun Baobao, Jilan, Long Xuan, semuanya berada di ambang kehancuran. Sungguh tragis, terlalu tragis, untuk melindungi Fang Han, semua ahli gerbang era menumpahkan darah mereka di alam pil. Dan pada saat ini juga, tubuh Fang Han sepenuhnya terikat dalam sangkar langit dan bumi, dengan rantai yang dibentuk oleh kehendak langit dan bumi yang terus-menerus menekan tubuhnya. Mati! Bunuh! Aku menginginkan tubuh bocah Fang Han ini,
tubuhnya bisa dimurnikan menjadi harta sihir yang luar biasa, bahkan artefak abadi tingkat suci. Ya, artefak abadi tingkat suci, yang dimurnikan dari dagingnya, akan sempurna, dan dagingnya telah mencapai alam kesatuan langit bumi, jadi di masa depan, mungkin bahkan bisa maju ke alam artefak ilahi penciptaan. Yang mulia abadi Linglong, jangan melawan, biarkan aku menundukkanmu. Yu Huang, aku akan memurnikanmu menjadi harta karun magis, dan juga menyerahkan rahasia aula suci kuno. Kesengsaraan surgawi, tragedi, keganasan raja-raja surgawi, kehancuran balai kejadian, kematian para murid gerbang era, semua ini membentuk gambaran darah dan api yang sangat megah. Waktu, seolah membeku pada saat itu. Gambar itu seolah menjadi gambar abadi. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kematian Fang Han, kehancuran aula Genesis, dan pemusnahan gerbang era akan menjadi suatu kepastian. Namun tepat pada saat itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Ledakan! Aura yang menakjubkan terpancar dari tubuh Fang Han. Aura ini begitu kuat sehingga dapat langsung membalik langit dan bumi, membuat langit turun dan bumi naik. Bahkan langit pun terinjak-injak di bawah kaki Fang Han oleh aura ini. Fang Han, yang terperangkap dalam kesengsaraan surgawi, tiba-tiba membuka matanya, tatapannya langsung menembus waktu, mampu membalikkan seluruh kontinum ruang waktu. Aku menciptakan seluruh langit, aku menghancurkan peradaban. Aku membawa terang dan gelap ke dunia. Akulah Raja Surgawi dari segala zaman, melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara surgawi dari luar alam semesta terpancar dari tubuh Fang Han. Suara surgawi kosmik ini adalah aura yang melampaui Dao Agung. Dentur. Setelah Fang Han membuka matanya, dia mengangkat tangannya. Semua kesengsaraan surgawi hancur berkeping-keping, sangkar-sangkar yang dibentuk oleh kehendak surga langsung meledak, dan aura kesengsaraan, semua hukum, iblis, dan api, semuanya padam. Pada saat ini, cobaan surgawi yang telah menghancurkan banyak jenius, kehendak langit dan bumi, menjadi rapuh dan tak tertahankan di hadapan Fang Han, mampu runtuh dan binasa hanya dengan jentikan tangannya. Aura Raja Surgawi yang tak berujung terpancar dari tubuh Fang Han. Tubuh Fang Han, yang kebal terhadap erosi waktu dan jerat sungai takdir kuno, tetap abadi dan tak terkalahkan, mampu bertahan menghadapi malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang tak dapat dipadamkan oleh zaman yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, cobaan berat yang tak terhitung jumlahnya, dari alam fisik, sebagai seorang anak laki-laki penjaga kandang di dunia fana, kemudian mendapatkan pertemuan yang menguntungkan, melangkah ke alam kultivasi, selangkah demi selangkah, akhirnya dia mencapai titik ini. Titik di mana bahkan langit dan bumi pun tidak mampu menghancurkannya. Raja Surga. Kerajaan seorang Raja Surgawi. Akhirnya, hal itu berhasil dicapai. Sepanjang tahun-tahun yang panjang, bunga-bunga mekar dan layu, dan hujan berkabut melintasi zaman, di era kuno penciptaan langit dan bumi ini, seorang jenius tak tertandingi lainnya menerobos blokade langit dan bumi, membebaskan diri dari belenggu alam semesta, dan naik ke posisi agung sebagai Raja Surgawi. Pada saat itu juga, Fang Han telah berkultivasi hingga menjadi Raja Langit. Aula Genesis, padatkan kembali. Fang Han membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, naik ke tingkat Raja Langit tertinggi, berdiri, dan dengan lambaian tiba-tiba dari tubuh kunonya, dia meraih dengan tangan besarnya, menembus langit abadi, dan langsung mengguncang serangan banyak Raja Langit, seketika merebut Aula Genesis di tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke Aula Kejadian. Berdengung. Di Aula Genesis, separuh dari diagram formasi, total 50.000, semuanya menyala, dan sejumlah kemampuan peningkatan yang sangat kuat diaktifkan, menyebabkan seluruh Aula Genesis meluas dan tumbuh, hampir memenuhi seluruh alam pil. Energi vital yang meluap di dalam alam pil semuanya terserap ke dalam Aula Genesis. Pada saat itu, semua murid gerbang era yang telah meninggal di Aula Genesis tiba-tiba hidup kembali, jiwa mereka disatukan kembali, kekuatan magis mereka dipadatkan dan dimurnikan hingga tingkat yang tak tertandingi. Setiap murid yang telah meninggal, setelah dibangkitkan, menerima manfaat yang sangat besar, hampir seolah-olah mereka telah mengalami metamorfosis lengkap. Ini adalah saat Fang Han mengaktifkan sepenuhnya setengah dari kemampuan Aula Genesis. Para murid yang meninggal di Aula Kejadian tidak akan kehilangan jiwa mereka akan benar-benar dibangkitkan. Selain itu, Fang Han kini telah mencapai tingkatan Raja Surgawi, dan kekuatan sihirnya tidak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan benar-benar berlatih untuk menjadi Raja Langit barulah seseorang dapat mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan seorang Raja Langit. Perbedaan antara Raja Langit dan alam di bawah Raja Langit terlalu besar, siapapun yang bukan Raja Langit hanyalah seekor semut. Dengan setiap tarikan napasnya, Fang Han merasa bahwa ia tidak terikat oleh aturan langit dan bumi, ia dapat mengubah apapun yang diinginkannya, mengubah air menjadi api menjadi es, dan bahkan mengubah aturan langit dan bumi secara sewenang-wenang, hampir maha tahu dan maha kuasa.
Kemampuan kultivasi dan deduksinya sendiri juga telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dengan sekali pandang, dia dapat melihat semua peristiwa masa lalu dan masa depan, semua takdir, dengan jelas dan tanpa keraguan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa itu kebijaksanaan agung yang sejati. Kemampuan deduksinya sebelumnya sangat lemah setelah naik menjadi Raja Surgawi. Di dalam aula kejadian, Yu Huang, Linglong, Cihai Mozun, banyak sekali orang, krisis mereka sepenuhnya teratasi. Mereka menatap kosong saat aula Genesis terus meluas, berubah menjadi benua mengambang seperti istana surgawi di dalam alam pil. Mantra terlarang yang sangat besar, berlapis-lapis, terbuka, dan berkah yang tak terhitung jumlahnya turun ke tubuh mereka. Berbagai suara dao agung berputar di sekitar mereka, membuat seni dao mereka terkonsentrasi sepenuhnya, dan setiap orang menerima pertemuan keberuntungan yang luar biasa. Akhirnya, ada Raja Langit. Fang Han akhirnya berhasil berkultivasi hingga menjadi Raja Langit. Gumam Yu Huang, hatinya saat ini terasa rumit, tidak yakin harus berkata apa, dipenuhi dengan berbagai macam emosi.